Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan buat semua Bapak Ibu yang sudah hadir di pagi menjelang siang 20 Oktober 2022. Kita hari ini sudah mengadakan BUMDes Talk episode ke-40. Wah, luar biasa. Sudah hadir bersama kita nih Pak Joni Eka Putra, Eksekutif Manajer PT Pos Indonesia. Wah, Pak John, ini nggak berasa ya kita sudah 40 nih Pak. Ya, 30 tahun kita kan dimulai di akhir tahun 2021 ya. Iya. Waktu di Jawa Barat kita mulai dan kita akhirnya tetap konsisten setiap minggu menghadirkan tema-tema yang bisnis. Nah, sesuai dengan Pak Sabtul kemarin, bulan depan kita lebih kreatif Pak temanya. Wah. Kita dapat nih konten tentang narasumber untuk membuat konten video lah ya dari teman saya juga. Wah, cukup menarik ini. Tanggal 3 Maret nanti. Oh. Kamis 2 kali depan. Ada ilmu-ilmu baru gitu ya Pak John? Betul, tentang yang kreatif. Mungkin nanti tentang konten bagaimana menggunakan YouTube untuk bisa scout bisnis gitu. Wah, mantap, mantap, mantap. Oke, baik, karena acara ini terselenggara atas kerjasama PT Pos Indonesia dengan PT Interindo Arta Kreasi sebagai main agent B2B-nya PT Pos dan didukung oleh Kementerian Desa, ada Pak Samsul, dan juga disiarkan secara langsung melalui TV Desa. Nah, untuk itu kita saksikan company profile dari PT Pos. Ratusan tahun sudah Pos Indonesia melayani, menjelajah ke berbagai pelosok Indonesia. Kini, kami kembali berpacu untuk melakukan perubahan seiring denyut waktu, menjawab tuntutan sebuah evolusi. Menghadapi perubahan lingkungan bisnis yang sangat cepat dan tingkat persaingan yang kompetitif, serta perkembangan teknologi yang demikian pesat, mengharuskan PT Pos Indonesia untuk melakukan transformasi. Transformasi ini adalah perubahan platform core bisnis perusahaan, yaitu implementasi platform New iPos pada bisnis kurir dan logistik, dan implementasi platform super aplikasi PosPay pada bisnis fintech jasa keuangan. Penggeseran konsep loket kantor pos sebagai fungsi collecting ke arah agen pos dan kemitraan, sehingga channel collecting akan semakin luas, lebih fleksibel, dan semakin dekat dengan customer. Teknologi transformation menjadi suatu kebutuhan yang harus disikapi perusahaan, baik bidang infrastruktur, platform, maupun software. Oleh karena itu, salah satu strategi teknologi yang telah dilakukan PT Pos Indonesia adalah implementasi Cloud Computing System. Selanjutnya, Human Resources, Organization, dan Culture Transformation menjadi kunci dalam membentuk sumber daya manusia yang profesional, didukung culture akhlak, serta struktur organisasi yang memiliki karakter agile dan follow terhadap strategi perusahaan. Pos Indonesia di seluruh Nusantara kini bersatu bersama mitra-mitranya, memulai langkah untuk bangkit menjadi raksasa penyedia jasa layanan logistik dan pos terintegrasi. Membangun infrastruktur logistik, mesin-mesin mutakhir kelas dunia, transportasi yang lebih handal, jaringan jasa keuangan terpercaya, dan berbagai varian layanan produk untuk memenuhi dan memuaskan keinginan pelanggan. Pos Indonesia kembali akan menjadi pilihan utama bagi rakyat Indonesia untuk segala kebutuhan jasa pengiriman kurir, pos, layanan jasa keuangan. One Stop Solution.
Ya, luar biasa nih PT Pos 276 tahun. Luar biasa, luar biasa. Oke. Eh, untuk pagi hari ini, saya harap nih Pak Samsul nggak bosen-bosen nih Pak ngasih sedikit arahan Pak buat teman-teman BUMDes, koperasi dan UMKM kita Pak. Silakan Pak Samsul. Pak Samsul. Oke. Ya, Semoga nggak Pak Riki. bosen-bosen nih Pak Samsul ngasih arahan ke kita tiap minggu Pak. Enggak, saya pikir kita punya komitmen yang sama bagaimana mengembangkan bisnis dan kewirausahaan kan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, kita ini masih nomor 5 kan di ASEAN. Di data yang kemarin saya sajikan bahwa kalau kita menjadi negara maju, prosentase prosentase wirausaha kita harus naik gitu ya. Jadi kita nomor 5, kita masih kalah dengan Thailand, Vietnam, Singapura dan Malaysia. Kita posisinya nomor 5 kalau dilihat dari jumlah wirausaha. Di dunia kita nomor 75. Dan hari ini saya pikir menarik karena pembicaranya adalah siapa namanya ya? David Carlos itu kan. Beliau akan menyampaikan mengenai bagaimana ekosistem GrabFood gitu ya. Dan saya ini hal yang sangat baik gitu ya. Dan saya terus terang terima kasih sekali dengan teman-teman di PT Pos, teman-teman di TV Desa yang sudah terus-menerus mendukung program ini. Pak Riki, Pak Joni, Bapak dan Ibu sekalian, dan saya pikir saya itu mengusulkan sebenarnya Pak Joni ke depan kalau misalnya ada door prize bisa minta dari beberapa teman-teman yang punya produk sehingga produknya bisa diekspos di sini dan itu bisa menjadi door prize yang bisa dibagikan ke peserta. Jadi artinya tidak perlu biaya lagi. Dan kalau saya lihat dari statistiknya sebenarnya ini menarik gitu ya. Kalau kita lihat di ekosistem ini tadi saya buka sebentar, kalau kita lihat di ekosistemnya gitu ya, bahwa nilai transaksi pesan antar makanan dan minuman itu cukup besar ya. Ini per bulan itu bisa hampir 80 triliun. Bisa dibayangkan 80 triliun itu kan uang yang sangat banyak gitu ya. Itu sebulan Pak Samsul? Ya, ini sebulan kalau nggak salah. Ini sebulan. Nggak tahu nih, bulanan kayaknya. Atau setahun? Setahun kali Pak, kalau triliun soalnya Pak. Oh ya, tetapi konsumsi makanan kita kan pasti besar Pak. Oh ya. Gitu kan. Oh ini wawancara dilakukan pada 10 sampai 14 Januari. Gitu kan. Nah, ini yang menarik gitu ya. Jadi ini yang menarik. Kita tidak pernah dulu membayangkan. Jadi anak-anak kita dulu gitu ya, teman-teman yang punya anak-anak kecil. Dulu kalau pulang sekolah dia nggak ada makanan, dia akan marah-marah gitu kan, marah-marah, komplain dan sebagainya kalau dia buka apa itu meja makan gitu ya, buka tudung saji gitu kan, tutup di meja makan. Pada saat itu tidak ada, kita mesti komplain ke orang tua dan sebagainya. Tapi sekarang tidak ada, mereka santai aja, mereka buka handphone, dia pesen. Dan orang tuanya juga ya udah kalau begitu GrabFood aja gitu ya dan sebagainya gitu kan, atau Shopee Food atau GoFood dan sebagainya gitu kan. Nah, hari ini kita membahas mengenai GrabFood. Jadi bagaimana peluang dari GrabFood untuk bisa teman-teman UMKM yang punya produk-produk food and beverage, makanan dan minuman itu bisa masuk di dalam platformnya GrabFood. Dan saya berharap kita juga, jadi kalau GrabFood ini seorang manusia gitu ya, kali masuk surga gitu ya, karena banyak yang terbantu pada saat hujan gede gitu ya, kita nggak bisa keluar gitu kan, tapi kita bisa pesan secara online. Jadi hebatnya teknologi digital saat ini. TV digantikan oleh handphone gitu kan, fungsi kamera digantikan oleh handphone gitu kan. Jadi ini yang sangat revolusioner dan saya berharap nanti forum ini bisa memberi, jadi
masukan-masukan buat teman-teman yang bergerak di UMKM Food and Beverage, sehingga ke depan muncul para pengusaha-pengusaha kita, sehingga prosentase pengusaha kita bisa menjadi semakin hari semakin tinggi. Saya rasa itu saja Pak Riki, Pak Joni. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman. Saya bukan narasumber, saya hanya tidak membuka gitu ya. Saya selalu oke, ini loh situasinya, sehingga nanti ke depan kita bisa menjadi lebih semangat lagi untuk mengembangkan kewirausahaan, dan teman-teman di kementerian juga bisa mendukung. Terima kasih banyak Pak Joni dari PT POS, Pak Riki dari mitranya PT POS, dan teman-teman dari TV Desa yang sudah mensiarkan forum ini setiap hari Kamis pagi. Terima kasih, selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan semoga kita semuanya sehat. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semuanya. Luar biasa itu. Pasukan mager semua itu ya Pak Samsul ya. Gitu. Pasukan mager, malas gerak. Gitu. Tinggal pesan gitu. Oke, makasih banyak Pak Samsul. Sungguh insight-insight yang sangat luar biasa nih dari Pak Samsul. Jadi kita memang harus lebih gencar lagi Pak John membuka peluang usaha supaya teman-teman dari BUMDes, UMKM dan koperasi kita ini bisa produk-produk mereka, produk unggulan mereka, penjualan mereka bisa meningkat, bahkan bisa go internasional ya Pak John. Betul. Nanti mungkin idenya Pak Samsul boleh juga nih buat teman-teman yang punya produk, nanti coba kita bicarakan. Kita jadikan door prize, Pak John. Gitu. Ada kopi, mungkin ada batik dan lain sebagainya. Mungkin nggak banyak, tapi mudah-mudahan bisa membantu mengiklankan, ya Pak. Betul. Oke, siap. Pak John, mungkin ada sedikit yang ingin disampaikan dari PT POS, Pak. Oke. Silakan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera bagi kita semua. Saya hormati Pak Samsul Widodo, staf ahli Menteri di Kementerian Desa dan PDDT. Semoga sehat selalu Pak Samsul Widodo dan tim di Kementerian Desa. Saya hormati juga Pak Riki, Main Agent B2B Direktur PT IAK. Saya hormati ini Mas David. Nah, Mas David dari GrabFood sudah hadir di tengah kita. Makasih banyak Mas David sudah. Apa kabar Mas David? Masih Sudah jadi co-host. Oke. Oke, sip. Ya, selamat pagi Pak. Sorry ya, baru bisa bergabung nih 15 menit terlambat. Gak apa-apa. Apa kabar Mas? Sehat Pak, sehat. Mas sekarang di Jakarta atau di mana posisinya? Di Jakarta, iya saya di pusat sih. Jakarta nih sering-sering kita ketemu nih sama GrabFood. Boleh Pak, kita jadwalin. Di Cilandak kebetulan kita kantornya. Siap. Yang saya banggakan teman-teman para peserta webinar BUMDes Talk ini sudah hadir. Sekarang tema kita pada hari Kamis ini yang ke-40, yaitu berwirausaha dengan ekosistem GrabFood. Webinar ini temanya tentang bisnis. Dari awal kita juga menghadirkan tentang digital marketing, tentang ekspor, kemudian kita juga menghadirkan tentang desain, Canva, kemudian bagaimana beriklan di Facebook Ads, IG Ads, kemudian Google Ads, gitu ya, bisa membuat Google My Business, itu tema-tema kita. Kemudian bagaimana membuat website, landing page buat teman-teman para UMKM, koperasi, maupun pelaku usaha lainnya. Bagaimana landing page itu bisa berkonversi tinggi, bagaimana mendesain copywriting, gitu ya. Nah, ini tema tentang GrabFood, kemarin ada GoFood, gitu ya, sudah hadir di beberapa BUMDes yang kemarin. Ini menghadirkan buat teman-teman para yang pelaku usaha, terutama yang UMKM kuliner, ini bisa men-scale up bisnisnya nih, Pak Eki ya. Luar biasa nih. Dan apalagi sekarang banyak menu-menu yang bisa di-download di Google ya, cari tepung atau apa gitu ya, bisa experience
membuat produk yang menarik yang bisa dijual kembali ke masyarakat tentunya dengan higienis dan sehat ya. Dan PT Pos Indonesia berkomitmen juga untuk melakukan kegiatan ini, webinar gratis buat teman-teman UMKM, BUMDes koperasi maupun pelaku usaha lainnya, termasuk mahasiswa, agar bisa menumbuhkan jiwa entrepreneur, bisa menumbuhkan jiwa berwirausaha dengan mendapatkan insight-insight bisnis dari tema-tema yang kita hadirkan. Dan PT Pos Indonesia juga punya layanan agen pos. Yang agen pos ini juga sebagai bentuk partisipasi buat masyarakat. Teman-teman masyarakat, kelompok usaha maupun badan usaha bisa berwirausaha membentuk agen pos. Nanti Pak Riki akan memaparkan bagaimana berwirausaha membuka peluang membuka toko atau membuka usaha berbentuk agen pos. Dan silakan mengikuti webinar ini, dan kita juga mencoba terima kasih pada TV Desa, ini live di TV Desa, di YouTube TV Desa, juga ada recordingnya di YouTube-nya PT IAIN Logistik, juga ada di YouTube-nya BUMDes Talk. Itu ada rekamannya. Silakan bagi yang ingin menikmati sajian menu-menu dari tema-tema kita sebelumnya, silakan diakses di YouTube tersebut. Dan kita akan berlangsung sekitar 1,5 jam ke depan, mudah-mudahan bisa memahami tentang bagaimana ekosistem ini. Terima kasih. Kami ke Pak Riki. Ya, makasih Pak John. Ini jadi hari ini kita topiknya tentang makan-memakan, makanan-makanan gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian nggak usah berkecil hati. Kalau misalkan produk Bapak Ibu bukan di bidang kuliner gitu ya, terus berpikir, topik hari ini kayaknya kurang pas buat BUMDes saya, buat koperasi saya, buat UMKM saya. Jadi selain nanti Pak David akan menjelaskan ekosistem dari GrabFood, PT Pos Indonesia juga seperti yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Joni, ini membuka peluang kesempatan yang sangat besar buat Bapak Ibu sekalian, UMKM, koperasi, BUMDes gitu ya, untuk mengembangkan bisnis Bapak Ibu, misalkan ada produknya baju, batik gitu ya, kebaya, songket. Ini ketika Bapak Ibu jualan secara online, PT Pos Indonesia membuka peluang kesempatan untuk menjadi mitra PT Pos Indonesia dengan membuka agen pos. Nah, nanti pastikan untuk mengikuti acara sampai selesai. Nanti kita akan berikan pemaparan mengenai peluang agen pos. Gitu. Nah, untuk saat ini Pak David, apa kabar Pak? Salam kenal Pak David. Ya, salam kenal Pak Riki, kabar sehat. Gimana Pak Riki kabarnya? Alhamdulillah sehat. Ini GrabFood juga ini kurang ajar nih Pak David nih. Kenapa Selama tuh, Pak? pandemi kemarin bikin berat badan saya nambah Pak. Gitu. Pak Riki, mungkin saya boleh tambahin sedikit. Tadi Pak Iya. Riki bilang teman-teman yang jualannya non makanan jangan kecil hati. Tapi saya kan bawain materinya kita dua Pak. Ada GrabFood sama GrabMart. Dan nanti yang lainnya bisa join ke GrabMart juga karena kita satu sistem. Siap. Betul. Ya, ini soalnya selama pandemi kemarin banyakkan kerja dari rumah. Makan ya. Iya, terus Grab banyakkan promonya, Pak. Ini kurang ajar nih, pesen martabak udah murah enak pula lagi. Gitu. Oke, mungkin waktu dan tempat saya persilakan Pak David untuk berikan materinya buat teman-teman UMKM BUMDes di siang hari ini. Silakan Pak. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Pak Riki. Pagi. Selamat pagi juga. Ada siapa aja? Maaf tadi saya terlambat. Ada Pak Joni Eka Putra dari PT Pos dan ada Pak Samsul. Dan Pak Samsul dan teman-teman UMKM semua. Senang banget pagi ini udah ramai di webinar yang keberapa ini tadi Pak? Ke-40.
Waduh, udah banyak banget ya. Sepanjang tahun ini, Pak, itu berarti. Setiap minggu. Pak David, ngomong-ngomong, peserta yang lain ini masih kami mute, jadi nanti kalau Iya, mau nggak apa-apa. mau dibuka atau di kolom chat nanti ya, paling Nggak kalau. apa-apa, di mute aja. Nanti sapaan saya balasannya di chat aja. Oke, siap. Silakan, Pak. Siapa Yes. tahu nanti Pak Riki Ya. dari Grab mau mengisi tiap bulan gitu kan, ada sesi kan, isunya kan banyak ya. Oh, boleh. Jadi kalau misalnya hari ini Mas David bicara mengenai GrabFood dan GrabMart, tetapi sebenarnya materi untuk 1,5 jam itu kan nggak cukup ya. Jadi mungkin nanti ada pendalaman khusus untuk GrabMart agak lebih detail gitu ya. Terus Boleh, gitu ya. Terus kalau misalnya ada isu lain gitu kan bisa begitu Pak Joni ya. Bisa. Supaya tidak hanya formalitas, sehingga teman-teman ikut, setelah ikut itu terus idenya berkembang, sehingga kan simpel buat kami di pemerintah itu, kalau wirausaha berkembang, pemerintahan terima pajak, kan itu aja sebenarnya. emang disuruh bisnis buat apa ya, buat bayar pajak kan gitu. Iya betul. PPN. Terima kasih Mas David, salam kenal juga, terima kasih. Oke, siap. Makasih juga Pak Samsul. Nanti kita kembangkan, yang penting setelah teman-teman UMKM ini bergabung, itu di dalam ekosistem Grab kita juga punya banyak edukasi yang nanti kita bisa discuss di sana juga sih Pak Samsul. Nanti kita bisa kontrol kalau misalnya ada teman-teman yang join ini setelah PT Pos, nanti kan kita akan bisa tarik juga datanya, berapa yang join, berapa yang akhirnya bisa bergabung dalam komunitas training kita gitu ya. Nah, ini mungkin saya senang banget pagi ini bisa ada di sini. Sebelumnya saya mohon maaf tadi ada terlambat 15 menit karena ada panggilan juga di tempat sebelumnya yang terlambat juga, jadi akhirnya harus terlambat semua. Tapi mudah-mudahan nggak mengurangi semangat teman-teman semua buat mungkin saya di sini sharing ya, jatuhnya lebih ke menceritakan Grab tuh apa aja sih kayak gitu ya, selain mungkin kalau Grab Bike sama Grab Car atau tentang kendaraan transport, mungkin kita udah pakai dan familiar sehari-hari. Mudah-mudahan di sini udah pada pakai Grab semua. Kalau belum pernah pakai Grab boleh dicoba gitu ya. Jadi apa yang nanti saya sampaikan tuh jadinya nggak terlalu bingung lah. Karena mungkin udah pernah belanja di GrabFood, udah pernah pakai Grab Bike, Grab Car, dan fasilitas Grab yang lainnya. Tapi memang benar tadi yang sempat dijelaskan juga, kalau misalkan hari ini saya akan coba lebih fokus ke GrabFood dan GrabMart juga, karena harapannya biar teman-teman bisa habis ini UMKM-nya atau produk-produknya bisa dipasarkan selalu digital. Tadi bagus banget, saya dengar sempat Pak Joni cerita udah ada materi-materi sebelumnya tentang Canva, tentang digital marketing, desain, which is itu bagus, itu sangat membantu kita Bapak Ibu untuk ngembangin semuanya itu, karena nanti kalau Bapak Ibu juga udah dalam komunitasnya Grab, itu juga kita punya tim namanya Grab Academy yang kebetulan saya juga handle. Kita memang banyak fokus dan kerjasama sama partner-partner lain yang mau memberikan edukasi buat para mitra UMKM. Jadi tujuannya bareng-bareng kita biar bisa berkembang gitu ya. Karena kalau kita udah masuk komunitas atau ekosistem digital, itu pasti yang lainnya akan ngikut. Begitu kita masuk Grab, berarti kita harus ngerti kira-kira gimana biar kita ada di nomor pertama. Habis itu gimana caranya biar fotonya lebih menarik. Gimana caranya hitung-hitungan bikin promo. Terus gimana caranya packaging makanan yang bagus biar tetap sampai. Atau misalkan makanan apa yang saya bisa masukin dalam GrabFood. Kalau misalkan dia pengirimannya maksimum 20 atau sampai 30 km. Makanan-makanannya seperti apa, mana yang harus dibanding. Wah, banyak. Jadi begitu udah join, ilmunya akan diturunin lagi, ditambahkan lagi dengan digital-digital yang memang teman-teman dan Bapak Ibu tuh harus melek gitu ya kalau sekarang bilangnya ya. Kenapa? Karena ya nggak bisa gitu kalau misalkan kita masih berpatokan sama yang namanya, sambil saya mempersiapkan layarnya, saya share screen-nya dulu ya. Yang namanya kita mau kayak dulu aja gitu ya, atau berpatokan hanya mau jualan di toko, nanti ketinggalan kayak gitu. Jadi memang apalagi sejak ada pandemi kemarin 2 tahun, kayak Pak Joni tadi bilang, atau Mas Riki juga bilang, ya kebiasaannya jadi ya sekarang udah berubah, udah banyak yang ya mungkin beberapa juga masih kerja dari rumah, terus beberapa juga pesan makan, pesan minum dari rumah gitu ya. Jadi itu yang kita akan bahas untuk kesempatan hari ini. Saya mau izin share screen dulu.
Nah, mudah-mudahan layarnya udah kelihatan ya. Oke. Jadi itu tadi yang saya bisa sampaikan. Mungkin di materi hari ini saya akan jelasin sama teman-teman semua tentang gimana sih perjalanan GrabFood di Indonesia gitu ya. Terus habis itu apa aja yang GrabFood lakukan sehingga akhirnya membuat orang-orang tuh jadi apa ya bilangnya, terpusatkan pikiran utamanya, oh kalau pesan makan sekarang saya di GrabFood aja deh kayak gitu. Oh kalau pesan minum saya di GrabFood juga deh. Oh kalau mau beli sabun mandi yang urgent saya di GrabMart aja deh kayak gitu. Apa perjalanannya dan apa yang kita lakukan ini akan saya coba share di sini. Jadi ini kurang lebih perjalanan GrabFood. Untuk GrabFood-nya sendiri kita baru diluncurkan 2015. Kalau mungkin Grab Transportnya tuh udah lebih dulu ya, udah dari tahun 2012-2011. Tapi kita GrabFood baru diluncurkan di 2015 di Indonesia. Dan saat ini tuh udah ada di lebih 300 kota. Saya nggak tahu Bapak Ibu sekarang ada dari kota mana aja. Mungkin saya terlambat juga tadi buat lihat absen-absennya. Tapi mudah-mudahan yang ada di sini udah masuk dalam kota ekosistemnya GrabFood. Jadi kita, atau mungkin beberapa Bapak Ibu juga udah join, sehingga termasuk dalam yang kurang lebih 5 jutaan merchant, atau 5 jutaan mitra pengantaran driver sama merchant. Jadi total ekosistem Grab itu saat ini udah sampai 5 juta nih, mulai dari sisi driver sampai ke total merchant. Total merchantnya sendiri mungkin ada di angka 1 jutaan ya, tapi sisanya tuh driver. Jadi kita kalau misalkan join di GrabFood atau di GrabMart, Bapak Ibu tuh tidak hanya memperkaya diri sendiri, maksudnya mencari keuntungan diri sendiri, tapi dengan join di ekosistem Grab itu Bapak Ibu juga membantu para driver mempunyai penghasilan gitu, dengan ya karena kan yang nganterin nanti driver ya, jadi driver juga dapat pendapatan gitu. Jadi ini adalah ekosistem yang sebenarnya secara nggak langsung Bapak Ibu juga mengurangi cost harus punya karyawan delivery sendiri kan. Mungkin kalau beberapa brand besar yang logonya ada di bawah ini mungkin selama ini kan udah udah punya mitra pengantaran sendiri jadi karyawan. Tapi kalau di GrabFood Bapak Ibu nggak perlu tambahin manpower itu, tapi ya secara tidak langsung Bapak Ibu itu sudah membantu pekerjaan dari para mitra-mitra Grab driver, di mana sekarang juga Grab driver itu mereka tuh fleksibel banget jam berapa mau ngambil orderan transport, jam berapa mau pindah ke food, atau misalnya ada juga Grab Express gitu kan yang mau pengiriman. Jadi benar-benar mereka tuh jadi punya banyak pilihan untuk mendapatkan penghasilan juga kayak gitu. Dengan transaksi itu kurang lebih dari 1 juta order per bulan untuk GrabFood dan GrabMart sejak diluncurkan tahun 2015 tuh rata-ratanya 1 juta order lah dalam waktu 1 bulan. Ini di sini juga mungkin bisa dilihat sama Bapak Ibu sekalian, mitra-mitra partner yang besar-besar yang udah kerjasama sama kami, yang mudah-mudahan ke depannya partnernya Bapak Ibu yang ikut di PT Pos ini ke depannya menjadi besar juga, punya logo, ke branding, bisa secara nasional, siapa tahu bisa masuk ke logo sini gitu kan. Karena banyak banget selama pandemi kemarin kita dapat sharing stories merchant-merchant kita yang berkembang, bahkan yang tadinya saya kemarin punya cerita menarik, mungkin kalau Bapak Ibu ada yang di Semarang nggak ya? Ada yang di daerah Semarang nggak? Ada, nggak ada ya? Oh ini Jawa Barat ya, sorry. Jadi kalau waktu kemarin itu saya kemarin sempat datang ke salah satu duta. Jadi GrabFood itu kita punya duta. Duta itu kayak brand ambassador UMKM di masing-masing kota besar. Salah satunya di Semarang. Nah, dia baru sejak pandemi sebelum pandemi 2019 dia punya usaha ada yang di Semarang. Punya usaha restoran Korea Dak Galbi ya namanya kalau nggak salah di kota Semarang tuh. Nah, dia tuh pertama bikinnya di Semarang kecil gitu. Tiba-tiba ada pandemi, dia mulai khawatir gitu kan. Chicken food Korean itu ya, Bapak Ibu dia bikin bumbunya sendiri katanya. Terus habis itu ternyata pas pandemi datang malah bertambah nih pendapatannya, dan akhirnya dia sekarang udah mau mulai ekspansi mau punya cabang di Depok sama di Malang gitu. Jadi dengan dia join sama Grab memang benar-benar terbantukan sehingga dia bisa punya cabang lain. Bahkan ada salah satu, kalau Bapak Ibu roti Romi ya. Roti Romi yang di Medan itu sampai akhirnya dilirik sama Baim Wong, dan akhirnya Baim Wong itu juga ngambil franchise-nya Roti Romi di Kemang, Jakarta Selatan gitu. Jadi kayak memang banyak yang berdampak positif untuk usaha kuliner
sejak kedatangan driver-driver online, apa ekosistem digital kayak gini. Jadi memang ini yang mungkin ke depannya siapa tahu bisa jadi logonya Bapak Ibu atau ceritanya Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan juga di webinar-webinar berikutnya gitu ya, mudah-mudahan. Nah, terus apa sih yang GrabFood lakukan sampai akhirnya bisa punya 1 juta order itu tadi yang sempat di mention. Kita punya banyak banget exposure. Kalau misalkan tadi pertanyaannya, saya sempat baca di kolom chat mengenai komisi dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya secara tidak langsung Grab itu memberikan kesempatan buat para merchant atau UMKM untuk bergabung dalam ekosistemnya Grab. Karena kita nggak cuma selalu mempromosikan Grab gitu ke customer, tapi sometimes itu kita juga mempromosikan kepada customer tuh makanan apa yang ada di dalam Grab. Ini udah join loh sama Grab. Dan itu brand placement-nya itu beda di setiap daerah biasanya. Jadi misalnya Facebook nih, di mana Facebook kita udah sampai 800.000 fans page-nya, atau Instagram, ini khusus yang ini ya, GrabFood-nya aja, belum yang Grab ID-nya. Tapi untuk yang GrabFood-nya aja tuh udah 400 ribuan followers, itu kita promoin beberapa UMKM di daerah A, daerah B secara ganti-gantian. Dan itu free biasanya, karena memang kita lihat dari kualitasnya, terus habis itu kita lihat dari ada unik-unik tertentu di beberapa UMKM itu yang kita kadang highlight. Kayak misalkan banyak banget UMKM tuh ternyata yang safety dan quality food-nya tuh bagus banget. Dapurnya tuh bersih banget, even lebih bagus daripada brand-brand besar. Jadi kadang kita highlight. Atau misalnya cara masaknya yang unik, pakai bumbu-bumbu tertentu yang akhirnya kita highlight juga gitu. Dan jadi itu sebenarnya salah satu keuntungan kalau Bapak Ibu join digital, berjualan secara digital dalam ekosistem digital, itu otomatis Bapak Ibu juga dapat kesempatan, mungkin walaupun itu memang kesempatannya 1/berapa gitu ya, tapi selama menunjukkan performance yang bagus terus, rating dari customer bagus gitu kan, dan itu menjadi keunggulan di kota-kota Bapak Ibu sekalian, itu nggak menutup kemungkinan buat kita highlight kayak gitu. Atau bahkan sampai kita datengin, kalau Bapak Ibu follow Instagramnya GrabFood ID, itu bahkan kemarin di Jogja tuh beberapa tuh didatengin sama KOL GrabFood, kayak misalnya yang kemarin lolosan dari MasterChef gitu kan, itu di review kayak apa ya, kalau di Jogja kemarin tuh yang baru naik Sate Ratu kalau nggak salah namanya, dan itu memang kalau nggak salah emang baru ada sejak awal pandemi, dan emang rasanya enak banget sih pas saya datang ke sana juga. Jadi akhirnya sampai diangkat ke Instagramnya GrabFood karena memang dia jadi salah satu partner yang pertumbuhannya sangat pesat, kualitasnya sangat bagus, dan juga kita lihat safety quality-nya juga bagus gitu ya, sehingga akhirnya kita highlight dan kita sampai datengin KOL juga gitu buat review gitu kan. Di situ kan ada KOL support merchant sampai 5,4 juta per campaign. Terus kita juga ada digital ads yang pastinya kalau Bapak Ibu sering lihat di Insta Story atau misalnya di Google, atau misalkan semualah di tiap kota, saya yakin bannernya tuh kadang-kadang beda, billboardnya juga beda iklannya. Itu yang kita angkat nih Bapak Ibu. Jadi benar-benar kita pilih, memang kita saring, tapi saya yakin kalau misalnya Bapak Ibu udah menjual kualitas dan performance yang bagus, pasti nanti kita bisa angkat juga gitu ya. Karena nggak mungkin satu merchant buat 1 tahun gitu. Pasti biasanya kita ganti setiap bulan atau mungkin setiap 2 minggu juga. Terus kita juga ada promo kan di national TV, kadang di iklan-iklan atau di sinetron, kadang masuk juga lah ya, kayak di Ikatan Cinta. Apa sih sinetron yang sekarang lagi rame? Saya juga kurang terlalu ngikutin karena pergi pagi pulang malam gitu ya. Atau misalkan di lift kalau di kota-kota besar gitu ya, di lift apartemen, di lift kantor, atau di lift mall-mall seperti itu. Dan juga beberapa promo lainnya yang di dalam aplikasinya Grab itu sendiri yang customer tuh bisa lihat gitu ya. Dan itu gratis gitu, dan gratis buat merchant-merchant yang memang mau join dengan syarat dan ketentuan tertentu sih biasanya. Ada juga yang berbayar ads-nya, nanti di slide-slide berikutnya saya akan jelasin juga lebih detail lagi. Jadi itu kurang lebih Bapak Ibu sekedar gambaran yang bisa kita kasih sharing kalau misalkan Bapak Ibu itu udah join dalam komunitasnya Grab gitu ya, ekosistemnya Grab yang cukup besar saat ini di Indonesia. Tapi nggak cuma itu aja. Sebelum kita masuk ke food dan mart-nya itu sendiri, nggak cuma itu, kita juga Grab selalu ngasih dukungan buat Indonesia. Kita juga banyak banget kerjasama sama pemerintahan dan lain sebagainya. Udah banyak banget UMKM juga yang kita bina di sana.
kita juga punya dampak, kita juga berusaha untuk memberikan dampak buat sekitar. Kayak misalkan kita punya partner-partner jagoan yang kita kasih diskon, atau kita waktu pandemi kemarin tahun 2021 ya, kita juga distribusin alat pelindung diri buat driver, buat merchant, kayak gitu. Kita ngasih edukasi tentang gimana menjaga kesehatan ya, terutama ya selama pandemi kemarin kan kesehatan yang utama gitu ya, gimana menjaga kebersihan. Kita bagi juga safety toolkit-nya kayak gitu. Dan kemarin kan di awal-awal pandemi juga kita ngerti banyak banget yang terdampak gitu ya, dan banyak banget juga yang mungkin jauh dari keluarga, apalagi tenaga medis, garda-garda terdepan. Itu dari Grab juga kasih bantuan lah, sehingga harapannya tuh semua bisa merasakan ya memang Grab tuh hadir di Indonesia tuh buat ngebantu dan mensupport Indonesia, karena emang GrabFood, GrabMart, secara besar mungkin Grab ekosistem tuh kita komitmen untuk terus dukung semua partner lokal, driver gitu ya, garda-garda terdepan, masyarakat, UMKM, pokoknya yang terdampak COVID-19 gitu ya. Bersama-sama lah semua, dengan PT Pos Indonesia juga, terus habis itu dengan kementerian juga, semua bekerja sama biar kita tuh sama-sama maju lah ke depannya gitu. Jadi kalau misalkan saya itu tadi tentang Grab, kalau misalkan saya lanjut tentang apa itu GrabFood. Nah, mungkin GrabFood di sini kalau misalnya orang ngertinya tadi mungkin sempat diinfoin juga makanan gitu. Padahal sebenarnya sekarang GrabFood tuh udah dalam ekosistem yang besar, di mana kita punya kita punya GrabFood, yaitu makanan-makanan siap saji yang di-deliver. Atau misalkan di GrabFood tuh ada juga fasilitas pesan sekaligus. Kalau misalkan Bapak Ibu nanti join Cloud Kitchen-nya Grab, jadi dalam satu ekosistem, dalam satu apps itu customer bisa pesan dalam satu mall itu berbagai jenis restoran, ada berbagai jenis restoran. Jadi dia bisa pesan sekaligus di situ. Kita di dalam GrabFood itu juga punya Grab Kitchen ya, yang tadi saya bilang. Cuma Grab Kitchen ini memang baru ada di beberapa kota besar aja. Jadi nanti Bapak Ibu tuh kalau misalkan sesuai dengan standar ya Grab, itu nanti bisa gabung dalam Grab Kitchen, di mana biasanya lokasinya Grab Kitchen itu mungkin jauh dengan lokasi cabangnya Bapak Ibu. Misalnya jarak 10 atau 15 km, sehingga akhirnya membuat daripada Bapak Ibu punya cabang baru, mendingan gabung sama Grab Kitchen. Nanti kalau ada order, customer bisa ordernya ke Grab Kitchen yang di situ. Terus kita punya GrabMart ya. GrabMart itu yang supermarket yang tadi saya bilang. Dan supermarket di sini ternyata sekarang makin besar nih Bapak Ibu, makin banyak yang tertarik. Jadi nggak cuma yang jualan barang-barang fast moving ya, barang-barang kebutuhan sehari-hari, tapi ada juga beberapa yang akhirnya sekarang jualan kayak baju dan lain sebagainya, itu udah masuk dalam ekosistemnya GrabMart. Jadi kalau GrabMart sendiri itu apa? Mungkin belum terlalu sering terbayang-bayang di orang gitu ya, tapi intinya GrabMart itu biasanya yang kita jual adalah bahan-bahan pangan. Jadi ini sorry ya untuk linknya nggak usah bacain yang di bawahnya. Nah, jadi mulai dari bahan-bahan pangan kayak misalkan sayur-sayuran, buah-buahan, kita juga udah kolaborasi baik banget sama pasar. Mungkin kalau Bapak Ibu ada di Solo, kayaknya kalau nggak salah terakhir di Solo deh. Ada juga di Bandung kalau nggak salah, atau di Tangerang, dan di beberapa kota besar lainnya itu kita udah banyak banget kerjasama sama pasar, di mana pasar-pasar itu kita grabkan. Bahasa gampangnya tuh kita ajarin, benar-benar kita ajak ibu-ibu di pasar itu yang jualan, kita onboarding. Since sekarang Grab udah satu ekosistem sama OVO, jadi paymentnya juga udah otomatis, QR-nya udah ada. Jadi kita juga mengajak masyarakat itu nggak cuman buy-nya online, tapi bayarnya juga bisa online pakai ekosistemnya OVO gitu. Terus habis itu ada alat-alat kesehatan kecantikan juga, apotek kayak gitu ya, produk kecantikan sehari-hari, obat-obatan yang pastinya kita selalu ngikutin peraturan dari government kalau misalkan tentang kesehatan kecantikan ini ya. Terus habis itu makanan ringan gitu ya. Jadi kayak snack-snack yang biasanya dijual di dalam supermarket, itu juga udah bisa dimasukin ke GrabMart. Fashion, nah ini yang saya bilang, fashion juga sekarang udah bisa masuk ke dalam ekosistemnya GrabMart. Kalau Bapak Ibu ada yang jualan baju, jual apa lagi ya? Tapi saya mau tahu dulu deh, saya kayak tadi belum sempat, terlambat. Mungkin boleh boleh bisa sharing nggak? Ini Bapak Ibu rata-rata jualan apa sih di grup chat? Boleh nggak? Saya pengen tahu sih. Sebentar sambil saya minum dulu. Boleh tahu mungkin rata-rata jualan produknya apa di kolom chat?
Tour and travel, oke, boleh. Dari Pak Sarifudin. Saragi, wah, mama saya juga Saragi. Minuman kekinian dan produk herbal dari Pak Adi Putranto. Oke, yang lainnya mungkin laundry. Oke, laundry. Terus kalau laundry mungkin bisa jadi partnernya Grab Express kali ya. Tapi saya kebetulan nggak ada materi Grab Express hari ini. Sembako, oke, sembako bisa tuh join sama GrabMart. Lalu habis itu apalagi produk herbal. Oke, berarti rata-rata banyak yang ke GrabMart dong ya. Madu murni harusnya bisa masuk ke GrabFood juga sih. Sayuran jagung madu, kopi. Oh, kopi. Enak gak kopinya? Saya suka ngopi soalnya semenjak pandemi. Kayaknya yang paling baik di order pas pandemi itu kopi ya. Orang-orang ya. Karena kadang ya bikin kopi sendiri tapi kayak bosen gak sih? Jadi kadang ya udah GrabFood-nya ngopi atau martabak. Tadi saya juga selama pandemi itu berat badannya naik berapa ya? Cuman semenjak 2022 pandemi agak turun, saya udah mulai aktif olahraga lagi, berat badannya udah balik lah ke 2019. Kopi Jember, kopi Muria, wah mantep ya, banyak yang kopi ya. Oke, kita lanjut ya. Jadi tadi ada yang kopi, ada yang fashion, ada yang sembako, berarti bisa masuk tuh ke GrabFood, ke GrabMart. Tapi kalau misalkan kayak yang laundry, mungkin bisa masuk ke ekosistemnya Grab Express, bisa follow Instagramnya Klub Juragan Express kalau nggak salah. Jadi nanti bisa tuh kan laundrynya pakai pengantaran kerjasamanya sama Grab Express gitu. Yang banyak promo juga pastinya di sana. Dan specialty, apapun kebutuhan Bapak Ibu sekalian bisa bergabung di GrabMart. Ini kurang lebih gambaran proses pesanan yang mungkin Bapak Ibu juga udah tahu gitu ya. Biasanya mulai dari customer order, terus customer order itu kita masukin ke outlet kalau sekarang, sorry belum saya update. Baru habis itu ke driver. Jadi biasanya ini barengan sih. Cuman karena udah ada beberapa resto yang kita highlight, ini kayaknya restorannya lebih lama ordernya, ini lebih membutuhkan waktu dalam preparing food-nya. Sehingga akhirnya ada beberapa restoran yang kita lock, itu kalau merchant-nya udah klik pesanannya ready, baru dia akan mendapatkan driver. Itu juga kita pelajarin terus kok ekosistemnya dan restoran-restorannya Bapak Ibu. Lalu habis itu barangnya diantarin ke customer. Kita sebenarnya berharap delivery time-nya tuh di bawah 30 menit gitu, sehingga akhirnya bisa sampai ke customer tuh lebih cepat. Kan makanannya juga soalnya takutnya beda rasanya kalau terlalu lama gitu kan, apalagi kalau kopi nanti esnya udah mencair semua, bahaya gitu kan. Akhirnya rasanya jadi apa tuh kopinya, jadi banyakkan airnya gitu kan. Terus pastinya kita membuat proses tuh lebih cepat dan lebih mudah. Kita juga membuat prosesnya tuh lebih transparan. Customer tuh benar-benar bisa lihat ini drivernya udah di resto atau belum. Si merchant itu sebenarnya udah ngasih makanannya atau udah ngasih pesanan GrabMart-nya ke si driver itu udah atau belum. Drivernya dalam perjalanan itu juga udah di mana kayak gitu. Sehingga customer tuh bisa lihat udah mau nyampe rumah nih, atau misalnya kayak yang di apartemen gitu, udah mau nyampe lobby nih, berarti saya harus turun ke bawah nih sekarang, kayak gitu-gitu kan, yang sekarang terjadi di kota-kota besar gitu. Harapannya kayak gitu, makanya kita benar-benar transparan, kita tunjukin semuanya ke sisi customer, ke merchant juga kita tunjukin. Dan yang paling penting kita juga mudah terima order, jadi nggak yang kita lock ordernya atau seperti apa, itu mudah banget. Itu. Lalu habis itu kalau udah jualan di GrabFood atau di GrabMart, gimana nih nanti ngebantunya? Nah, sebenarnya kalau untuk nanti Bapak Ibu yang berjualan, mungkin yang belum join sama Grab, silakan di Play Store atau di iOS Store-nya itu langsung download aja aplikasi Grab Merchant. Jadi cari aja namanya Grab Merchant. Jadi aplikasi untuk merchant itu beda dengan aplikasi untuk customer, ya. Nanti kalau udah aplikasi Grab Merchant-nya udah kebuka, disitulah Bapak Ibu bisa mendaftarkan sebagai merchant. Gitu. Nanti di dalam aplikasi Grab Merchant, kalau misalkan udah daftar, itu bisa apa aja. Yang pertama, Bapak Ibu bisa edit toko atau edit menu. Itu bisa edit juga jam operasional. Jadi kalau sewaktu-waktu Bapak Ibu mau lebaran, atau misalkan yang terdekat holiday-nya apa ya? Akhir tahun lah ya, Natal, Tahun Baru, mau libur panjang, bisa di-set. Oke deh, tutup jam berapa. Atau misalkan Bapak Ibu lagi penuh banget, tiba-tiba ordernya malamnya. Oke, atau misalnya besoknya mau ada acara keluarga, sehingga Sabtu mau tutup, tapi hari Jumatnya saya mau set
operasional hour saya setelah Jumatan, berbeda dengan hari Senin sampai Kamis, itu bisa. Jadi bisa banget langsung di-set operasional hour sendiri, set tokonya sendiri, set menunya sendiri. Jadi benar-benar kita memberikan kebebasan selama barang dan custom menu yang Bapak Ibu jual tidak melanggar dari aturannya Grab. Maksudnya Grab juga punya aturan yang memang kita mengikuti regulasi juga dari pemerintah, apa aja sih barang-barang yang boleh dijual secara bebas di Indonesia gitu ya. Terus yang kedua, Bapak Ibu juga bisa setting promo sendiri, bisa bikin promo sendiri gitu ya. Kalau misalkan, kalau saya belum dapat tawaran buat ikut promo ya sama Grab, nggak usah khawatir. Kita bisa bikin promo sendiri dulu, lalu habis itu setelah kita bisa bikin promo sendiri, nanti Bapak Ibu bisa dapetin sales lebih tinggi, bisa dapat kualitas lebih tinggi, baru mungkin di bulan depannya diajakin yang ikut promo dari Grab gitu. Terus yang ketiga, ini yang paling menarik, kita punya namanya fitur Academy. Di mana kalau fitur Academy, itu nanti Bapak Ibu bisa belajar semua fiturnya yang ada di Grab, aplikasi Grab Merchant. Jadi cara mau pakai promo gimana, terus habis itu laporan keuangan Grab gimana sih, terus cara edit menu, edit toko, atau misalkan mau belajar bisnis yang lain, kita banyak banget course-course atau kursus-kursus yang kita siapkan secara online. Bapak Ibu nggak perlu datang ke kantor Grab. Banyak banget partner yang udah kerjasama dan memberikan konten sama kita, mulai dari tim Mastercard. Kita kemarin baru launching salah satu edukasi mengenai bisnis untuk UMKM bareng sama Mastercard. Itu kurang lebih ada sekitar 40 kurang lebih ada sekitar 4 kali 4 berapa? Sekitar 20 lah ya. Sekitar 20 video e-learning yang Bapak Ibu bisa tonton, tips dari penjual, tips dari Mastercard, mulai dari gimana cara memulai bisnis, gimana cara memperbesar bisnis, gimana cara merapikan keuangan bisnis, sampai dengan men-expand, membuat sampai dengan juga supply chain-nya. Jadi gimana cara memperhitungkan barang masuk harus beli berapa, keluarnya berapa, itu semua ada di Grab Academy, udah lengkap. Yang kedepannya juga kita banyak kerjasama juga sama pemerintahan. Mungkin kalau Bapak Ibu mau tahu gimana sih cara bikin nomor induk berusaha, atau gimana cara mendapatkan sertifikasi halal, nah itu semua ada di dalam fitur Academy. Jadi kita nggak tinggalin, teman-teman juga nggak harus ikutan webinar-webinar yang ada di Grab gitu ya. Kalau misalkan nggak sempat, bisa langsung tonton semua video dan kursus yang ada di Grab Academy. Lalu yang keempat, kita punya fitur pembayaran di mana udah cashless. Jadi pembayaran Bapak Ibu itu semua nanti akan melalui cashless, di mana kalau di aplikasi Grab Merchant semua akan langsung masuk ke OVO. Jadi Grab dan OVO itu nanti pembayarannya akan jadi satu. Terus yang kelima, laporan penjualan dan insight. Ini penting banget. Biasanya kan kalau di platform-platform yang lain mungkin Bapak Ibu hanya dikasih laporan penjualan doang. Tapi kalau di Grab itu nanti ada insight juga. Jadi kayak misalkan Bapak Ibu tuh mau tahu sebenarnya berapa orang sih yang visit toko saya gitu, yang klik ke toko saya tapi nggak jadi beli. Nah itu nanti dapat insight-nya juga secara harian dan bulanan. Jadi bisa lihat, oh sebenarnya menu nasi goreng ini banyak yang lihat, tapi pada nggak jadi beli. Kenapa ya? Apa harga saya kemahalan? Atau misalkan ada satu review yang mengecewakan sehingga akhirnya orang takut buat pesan itu. Nah itu yang Bapak Ibu bisa pelajarin terus nih di ekosistemnya Grab. Terus kita punya Grab Kios. Kalau misalkan Bapak Ibu lagi lesu juga penjualan di GrabFood-nya, itu bisa Grab Kios. Grab Kios itu apa? Grab Kios itu bisa Bapak Ibu bisa sambil jualan pulsa, sambil jualan kuota, bayar PLN, ajak tetangganya, bayar PLN-nya sama saya aja, jual pulsa, token listrik sama saya. Atau ketemu driver di jalan, ada driver yang mau top up dompet, nah itu bisa sama kita. Jadi dalam satu aplikasi Grab Merchant, Bapak Ibu bisa jualan food, bisa jualan mart, bisa jualan pulsa juga, yaitu pakai si Grab Kios. Jadi benar-benar satu aplikasi ini lengkap banget. Bapak Ibu, saya pernah ke Sulawesi Selatan, ke Makassar kebetulan kemarin. Jadi salut banget sama ibu ini. Kita datengin dia, kenapa? Karena order GrabFood-nya dia tuh cukup rendah gitu. Karena dia pas kita datengin tempatnya, ternyata memang dia nggak punya restoran, jadi emang dia masak di dapur sendiri. Dan kita tanya-tanya, kenapa Bu kok tokonya on off di jam-jam tertentu gitu, seringan off gitu malah. Ternyata beliau cerita dia baru bisa jual tuh ternyata cuma di siang hari, karena kalau pagi hari itu dia sebagai single mom gitu ya, dengan punya anak satu, dia itu nganterin anaknya sekolah sambil
jadi Grab driver juga. Jadi dia pagi jadi Grab driver, nganter sekolah, pulang sekolah jemput, baru habis itu buka nih GrabFood-nya buat masak dan lain-lain. Nah, sorenya itu dia jualan Grab kios gitu, token, pulsa ke tetangga-tetangga sekitar gitu. Sehingga dia bilang keuntungan saya justru malah lebih banyak di Grab kios, karena kalau di Grab kios dia bisa jualan kapanpun. Sementara dia memang kalau dimasak tuh nyambi doang, dia bilang gitu. Makanya menunya juga nggak terlalu banyak gitu. Jadi memang benar-benar si ibu ini tuh menjadi inspirasi. Kenapa? Karena dia benar-benar mau melakukan apapun lah gitu ya. Mulai dari dia jadi driver juga, dia jadi merchant juga. Jadi dia benar-benar bisa memanage waktu dengan baik. Gitu. Jadi benar-benar, dan dia juga memasukkan semua fitur yang ada di Grab Merchant ini. Pokoknya gimana caranya biar saya dapat cuan lah, istilahnya kayak gitu. Yang bagus kayak gitu kan. Makanya dia Grab Kios pun dia jualan gitu. Itu tadi sekedar cerita aja. Terus yang ketujuh ada pesanan terjadwal. Jadi ini dari sisi customer sih ya. Jadi customer tuh bisa pesan dalam waktu tertentu. Misalnya saya mau pesan buat jam 10 atau mau jam 12, itu dia bisa. Terus nanti ada fitur feedback. Jadi Bapak Ibu bisa baca nih. Maaf. Jadi Bapak Ibu bisa baca kira-kira dari konsumen tuh ngasih feedback apa aja sih ke resto kita. Analisa penjualan yang tadi saya udah share. Terus bisa employee. Jadi kalau Bapak Ibu nanti punya kasir atau punya tukang chefnya kayak gitu ya, atau admin sendiri, nah itu Bapak Ibu bisa atur. Oh, ya udah deh kamu saya kasih admin akun kasir ya buat ke Grab Merchant gitu. Jadi dia tinggal download terus login pakai akun kasir. Nanti ada tampilan yang berbeda. Mungkin kalau akun kasir nggak ada fitur-fitur yang lebih deep atau misalkan analisa keuangannya itu nggak ada gitu. Tapi kalau akun owner mungkin lebih luas lagi tampilannya dan menu-menunya. Terus yang berikutnya bisa ambil pesanan sendiri. Jadi ada namanya fitur self pick up. Customer itu bisa order terus bisa langsung ngambil ke tokonya. Kayak gitu. Jadi Bapak Ibu tuh benar-benar dimudahkan sama yang namanya aplikasinya si Grab itu sendiri. Mohon maaf sebelumnya saya harus colok laptop dulu sebentar ya. Mungkin kalau ada yang mau tanya, boleh silahkan bertanya di kolom chat. Sambil saya colok dulu bentar-bentar. Oke, lanjut ya. Selanjutnya itu tadi fitur-fitur yang dimiliki. Terus gimana cara optimalisasinya? Nah, mungkin sebelum kita masuk ke cara pendaftarannya, buat Bapak Ibu yang belum daftar, saya mau jelasin dulu gimana cara optimalisasi aplikasi Grab Merchant. Ini tampilan Grab Merchant aplikasinya. Kalau misalkan Bapak Ibu sudah bergabung sama Grab dan udah bisa login, gitu ya. Jadi ada fitur menu Merchant Editor, di mana ini benar-benar untuk mengatur menu Bapak Ibu semenarik mungkin. Jadi misalnya mau buat kalau misalkan kopi kan mau buat ada tambahan opsional kayak mau less ice atau less sugar kayak gitu-gitu. Itu bisa di Merchant Menu Editor. Habis itu ada Merchant Funded Campaign, ini promo. Jadi ini Bapak Ibu dapat ngatur promo sesuai dengan kebutuhan untuk meningkatkan penjualan. Jadi misalnya mau promo-promo apa, itu di menu promotion bisa diklik. Di dalam menu promotion itu juga ada recommended promo. Jadi recommended promo itu nanti mungkin Grab akan ikutin Bapak Ibu, kita invite misalkan promo gajian gitu ya, promo gajian, di mana di promo gajian itu nanti Bapak Ibu akan langsung diinformasikan tentang promonya, dan Bapak Ibu kita ajak buat bergabung sama promo gajian. Kapanpun Bapak Ibu mau ikutan promo gajian itu sendiri gitu. Nanti bisa langsung ikut hitung-hitungannya sesuai dengan hitung-hitungannya Grab juga. Terus habis itu kita ada self-serve ads, di mana di self-serve ads ini Bapak Ibu bisa bikin iklan. Jadi tadi yang saya sempat bilang di awal, kalau misalkan di Grab itu kan ada iklan sendiri sebenarnya di dalamnya. Nah, Bapak Ibu tuh bisa setting sendiri sebenarnya, saya mau bikin iklan banner, saya mau bikin iklan keywords gitu ya. Kalau misalkan udah pernah ada webinar tentang Google Search atau kata kunci gitu ya, search engine gitu. Nah, itu
kita juga ada fitur promo itu sendiri di mana Bapak Ibu juga bisa tentuin budgetnya mau gimana, misalnya mau budget berapa sih kalau misalkan mau bikin banner, mau berapa kali klik dan lain sebagainya, itu semua bisa. Jadi langsung gampang banget, silakan download aplikasi si Grab Merchant-nya ini sendiri. Lah terus habis itu apa namanya, ini saya bahas satu-satu ya, mulai dari optimalkan halaman outlet. Jadi nanti dari menu-menu, gimana bilangnya? Dari bagian menu itu Bapak Ibu bisa buat daftar menu. Dari daftar menu itu nanti bisa di customize, bisa dibuat sesuai dengan kayak yang contoh saya lampirkan di sini. Misalnya menu 1 ada 4 kategori apa aja. Ada ayam goreng, terus ayam goreng itu kan ada 3 hidangan. Mungkin ada pilihan dada, paha, atau bebas, kayak gitu-gitu kan. Atau misalkan telur goreng, ada telur goreng ceplok atau mata sapi atau dadar, misalkan kayak gitu. Atau lain-lainnya. Jadi benar-benar bisa dibuat dalam sebuah tampilan menu yang menarik sehingga nantinya Bapak Ibu bisa membuat customer tuh pertama jadi lebih mudah untuk memilih dalam pembelian. Yang kedua, customer itu juga lebih enak secara tampilan, lebih gampang gitu. Jangan sampai Bapak Ibu jualan nasi goreng tapi yang di-highlight di menu utamanya malah es teh manisnya. Gitu kan, kalau nama restorannya nasi goreng ya kalau bisa menu-menu awalnya nasi goreng lah. Nah, yang saya informasikan di sini mengenai optimalkan halaman aplikasi Grab Merchant, mungkin tadi saya lupa di awal, ini semuanya ada ya di aplikasi. Kalau misalnya Bapak Ibu nanti daftarnya sebagai GrabMart juga, cuma mungkin bahasanya aja yang beda. Mungkin kalau di GrabMart namanya bukan menu atau produk yang dijual kayak gitu, tapi sebenarnya semua fiturnya kurang lebih sama ya. Terus habis itu ini yang promo. Jadi nanti Bapak Ibu juga tinggal masuk ke menu promo, di mana kalau Bapak Ibu udah masuk ke menu promo untuk ningkatin penjualan, ini ada menu-menu promo yang Bapak Ibu bisa gabungkan gitu ya di dalam Grab. Jadi Bapak Ibu mau ngasih diskon persenan, ini saya kasih ini ya, atau mau ngasih diskon angka tetap, atau mau ngasih diskon ongkir, atau mau ngasih hidangan gratis. Saya nggak tahu mana yang Bapak Ibu lebih nyaman. Jadi silahkan dimanfaatkan aja. Cuma kalau diskon persenan ini, Bapak Ibu kalau mau ngasih diskon ke customer, misalkan mau ngasih diskon 20% gitu. Atau mau ngasih diskon angka tetap, jadi kayak diskon langsung 5.000 atau diskon 10.000 kayak gitu ya. Ada yang tahu nggak kira-kira kapan? Saya mau coba tanya aja ya, siapa tahu udah pernah ada webinarnya. Tips dari yang Bapak Ibu pernah tahu, kapan kita pakai diskon persenan dan kapan kita pakai diskon angka tetap? Mungkin ada yang mau coba sambil sharing-sharing gitu. Kira-kira ada yang, kan lebih enak ya kalau kita belajarnya biasanya sama pebisnis gitu ya. Kira-kira kapan Bapak Ibu pakai diskon persenan? Kapan pakai diskon diskon angka tetap? Ada yang mau sharing nggak? Atau berdasarkan pengalamannya deh. Saya tuh biasanya pakai diskon persenan pada saat ini Mas, atau pada saat kapan. Saya pakai diskon angka tetap pada saat kapan kayak gitu. Mungkin teman-teman ada yang mau coba share di chat? Belum ada? Oke. Tapi ini Mas pada di sini kan? Takutnya saya kepanjangan ngomongnya. Jadi kalau saya sendiri biasanya kalau pakai diskon, kebetulan saya juga ada jualan ya di beberapa marketplace gitu ya. Kalau saya kan jualnya soalnya benar-benar barang elektronik gitu. Jadi kayak belum masuk ke ekosistemnya Grab. Nah, biasanya kalau saya pakai diskon persenan itu kalau buat barang-barang yang harganya tuh di bawah-bawah 50.000 atau di bawah 75.000 lah. Tujuannya kan biar customer tuh biasa lah ya, udah tahu, walaupun semua orang udah tahu sih kayak diskon 80%, maksimum diskonnya berapa kan kayak gitu ya. Tapi seenggaknya itu bisa membuat customer itu secara psikologi dia diskonnya gede banget nih kayak gitu. Padahal sebenarnya di dalamnya makanya kenapa kalau Bapak Ibu suka lihat OVO cashback 90%, padahal cashbacknya ternyata maksimum 10.000 kayak gitu kan. Tapi kan itu semua membuat kita tertarik kayak nggak apa-apa deh yang penting ada cashback dan gede banget kayak gitu kan sebenarnya. Terus kalau pakai diskon angka tetap itu biasanya buat barang-barang yang harganya di atas 100.000 tuh kalau saya pakainya. Kenapa? Karena kadang harga di atas 100.000 terus habis itu diskonnya ternyata 25.000 itu kan gede banget ya. Jadi itu kayak kalau jual handphone gitu ya, di toko saya diskon 100.000 gitu. Wah,
kalau saya beli iPhone atau misalnya beli Samsung harga 1,5 juta, 100.000 itu udah lumayan banget loh, gitu kan. Jadi itu membuat customer, oh saya kesini aja nih, karena dia udah pasti ngasih diskon 100.000, which is itu emang harga barangnya mahal-mahal semua. Jadi itu mungkin yang bisa saya kasih sharing tips yang pernah saya dapatkan juga sih ilmunya dari teman-teman yang lebih expert di bidang digital marketing atau ngasih diskon gini ya. Terus habis itu di Grab kita juga bisa kasih diskon ongkir. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu budgetnya terbatas, nggak bisa ngasih diskon di produk, ikutan dalam promo diskon ongkir aja, bikin diskon ongkir. Kalau misalkan ongkirnya apa namanya minimum pesanannya 100.000, si customer tuh bisa dapat diskon ongkir 5.000. Itu membuat customer happy loh. Kayak ayo deh saya belanja 100.000 aja, lumayan nih resto ini ngasih diskon ongkir 5.000 gitu. Jadi akhirnya membuat customer yang tadinya mungkin dia cuma mau beli satu barang, ya akhirnya dia bilang, yaudah deh saya beli banyak aja sekalian. Ada yang mau nggak? Ada yang mau kalau misalnya GrabFood. Atau kalau GrabMart, dia akan kayak apalagi ya biar 100.000 ya, biar ada diskon 5.000, karena ongkirnya 11.000, lumayan kan diskon 5.000 dari toko gitu kan. Dan itu bisa membuat Bapak Ibu akhirnya produk-produk yang mungkin selama ini nggak ter-highlight gitu ya, baik itu di Mart atau misalkan Bapak Ibu jualan ya di online manapun, kalau misalkan pakaian, itu akhirnya bisa jadi keluar gitu barangnya. Jadi apa namanya pergerakannya tuh akan ada gitu. Atau kalau di GrabFood itu kita bisa kasih hidangan gratis. Ini yang paling enak nih ngasih hidangan gratis, misalkan beli sate gratis kentang. Ada nggak ya beli sate gratis kentang? Saya juga nggak tahu sih. Atau beli sate ayam 2 porsi gratis es teh manis gitu. Tapi itu udah banyak dan itu udah banyak banget dipakai sama restoran-restoran besar juga. Jadi kenapa Bapak Ibu nggak pakai sekalian, biar Bapak Ibu bisa langsung bergabung gitu, atau misalnya ngikutin. Kalau misalkan macam-macam besar aja pakai, kenapa saya nggak coba kayak gitu kan? Jadi itu adalah salah satu strategi yang kita lagi besarkan buat Bapak Ibu sekalian. Terus Bapak Ibu juga bisa partisipasi dalam promo GrabFood yang tadi saya bilang, kayak misalkan ada New Year promo atau misalkan ada diskon gajian, itu silahkan. Tapi yang Bapak Ibu perlu saya informasikan adalah sekali lagi kalau ikutan promo-promo seperti ini, Bapak Ibu harus baca TNC-nya. TNC yang perlu dibaca apa? Yang pertama, ini berlaku saya rasa di semua marketplace juga ya kalau yang jualan online. Kalau diajak ikut promo, bacalah itu periode promonya kapan ya. Jadi jangan sampai, dan itu dicatat sama Bapak Ibu di kalendernya masing-masing gitu. Jangan sampai nanti tiba-tiba ada potongan, terus karena promo, terus Bapak Ibu komplain gitu. Padahal sebenarnya kita udah kasih tahu kalau promo itu berlangsungnya sampai akhir bulan, tapi Bapak Ibu nangkepnya 1 minggu gitu kan. Nah, jadi memang benar-benar kita harus kalau diajak promo itu rekomendasi kita ikutin dan harus baca TNC-nya. Pertama tadi apa saya bilang periode promonya kapan. Terus yang kedua detail diskon yang mau dikasih sama si perusahaan itu atau sama Grab itu kayak apa. Misalnya diskon 30%, kalau diskon 30% nanti potongannya ke saya berapa, ke Grab-nya berapa, sehingga saya dapat berapa. Nah itu semua harus dipelajari dulu Bapak Ibu ya. Jadi nggak kaget nantinya terus akhirnya membuat boncos terus akhirnya nyebarin kemana-mana, ini membuat rugi dan lain sebagainya. Padahal kalau misalnya Bapak Ibu udah hitung dengan cermat, itu justru bisa memberikan keuntungan yang lebih besar karena customer kan akan membeli lebih banyak di situ. Tadi juga Pak Riki dan tadi kan sempat bilang juga ya kayak iya nih jadi lebih banyak nih beli di Grab karena banyak promonya kayak gitu kan. Nah itu biasanya merchant yang ikut promo itu ordernya pasti akan meningkat 2-3 kali lipat dari hari biasanya. Terus yang keempat, pelajarin pasarnya. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu pakai ads itu ya, itu nanti ads-nya akan kita tutup kok Bapak Ibu. Kita akan tutup ads-nya itu ke daerah sesuai Bapak Ibu aja. Kalau misalkan Bapak Ibu emang daerah Jawa Barat atau Jawa Tengah ya akan di daerah situ aja. Nggak mungkin ads-nya itu tiba-tiba muncul buat saya yang ada di Jakarta. Ya nggak mungkin, itu namanya akan menghabiskan anggaran ads-nya Bapak Ibu aja kayak gitu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu memang jualannya hanya di Cirebon misalnya gitu tadi, atau misalkan ada yang di Bandung gitu, ya udah itu ads-nya hanya akan muncul di customer-nya yang ada di Bandung. Jadi ini benar-benar salah satu fitur yang sangat membantu. Yang kurang lebih cara kerjanya udah sama lah sama Google Keyword gitu ya. Di mana lokasinya di Indonesia, kalau Google kan masih negara gitu ya. Ya Indonesia ya pasti akan muncul Indonesia aja gitu. Tapi kalau misalkan Grab itu benar-benar udah sesuai pada saat si customer itu login dia ada di kota mana kayak gitu Bapak Ibu sekalian. Dan kita ada dua yaitu search ads yang tadi saya bilang pakai keyword atau banner. Kalau banner
ini desainnya diatur oleh Bapak Ibu sendiri. Jadi misalkan mau pakai kreatif sendiri atau mau warna apa, itu silahkan dimanfaatkan gitu ya kalau memang bisa desain sendiri. Which is ini bagus banget, dan sebenarnya ada beberapa video di YouTube dan Instagramnya Grab Merchant ID yang udah sharing UMKM yang menggunakan search ads dan power banner ads ini secara bersamaan dan dampaknya ke bisnis mereka. Lalu ada fitur apa lagi? Yang pertama, berikutnya kita punya atur jadwal khusus yang tadi saya bilang operational hour. Ini kurang lebih tampilannya. Jadi Bapak Ibu bisa mengatur mau bukanya kapan, dari jam berapa sampai jam berapa, terus habis itu atau mau ada jadwal khusus misalnya selama tanggal berapa sampai tanggal berapa itu hanya buka jam berapa, atau mau buka 24 jam kayak gitu ya. Tips dari saya adalah pada saat ngatur jam buka, kemarin itu di beberapa webinar suka ada yang curhat, Mas, saya suka bingung gitu karena saya udah tutup gitu. Saya tutup jam 10 restonya. Tapi jam 10 kurang 5 tuh saya masih terima order. Nah, itu berarti Bapak Ibu tidak membuat jam yang sesuai gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu ingat, pasti kalau Bapak Ibu jualan offline atau jualan di warung sendiri, atau mungkin kalau di warung sendiri kita masih bisa kontrol gitu ya. Tapi kalau Bapak Ibu pernah makan di restoran besar atau fast food, biasanya kan mereka ada namanya close order. Jadi misalnya mereka mau tutup jam 10, jam 9.30 mereka biasanya close order. Jadi nggak boleh ada order masuk lagi karena 30 menit sisanya buat menyelesaikan order yang masih pending, packaging, beres-beres, nota, dan lain-lain sehingga jam 10 tutup tuh udah bersih. Nah, itu juga yang harus Bapak Ibu lakukan di GrabFood gitu. Jadi pas atur jam buka toko, jam operasional, atau setting special opening hours, jam khusus, itu juga harus dicek. Oh, saya mau close ordernya jam berapa gitu. Jadi jangan oh saya tutup jam 10, ya udah setting sampai jam 10 aja gitu. Lah, tapi Bapak Ibu lupa kalau misalkan nanti jam 10 kurang 1 menit itu masih bisa loh dapat order. Makanya tolong dihitung pada saat ngatur waktu itu Bapak Ibu maunya close ordernya jam berapa. Karena ini bukan jam buka atau jam tutup di aplikasi di restonya Bapak Ibu jam 10 saya tutup pagar, tapi jam menerima buka untuk menerima order GrabFood-nya. Jadi kita sama kok sebenarnya sama Bapak Ibu kalau jualan offline di mana ada penutupan pesanan terakhir. Kayak gitu ya. Itu tips dari saya. Terus yang berikutnya jaga kepercayaan pelanggan, aktifkan fitur sibuk. Nah, kita tuh punya waktu sibuk Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan Bapak Ibu lagi sibuk-sibuknya terima order, itu bisa di-set waktunya sibuk gitu. Kenapa? Karena nanti kalau waktunya sibuk, kita akan kasih tahu ke pelanggan kalau orderannya dia itu butuh waktu persiapan lebih. Lebihnya berapa? 20 menit atau 10 menit atau 30 menit, itu tolong diinformasikan. Jadi kita memang harus benar-benar transparan ke customer. Jadi yang tadi saya bilang, Grab itu ekosistemnya memang transparan, maka kita juga berharap Bapak Ibu juga transparan dalam memberikan informasi makanannya itu kira-kira akan siap kapan. Gitu ya. Jadi jangan kita nggak ngatur gitu, kita normal-normal aja yang akhirnya membuat driver itu menunggu lama dan juga customer tuh nunggu lama gitu Bapak Ibu. Jadi memang benar-benar kita harus saling kerjasama ya. Kita udah kasih fitur mode sibuk ini, silahkan Bapak Ibu juga untuk memanfaatkan fitur mode sibuk ini. Biasanya ini terjadi di Bapak Ibu yang memang lagi sibuk terima order atau tiba-tiba di hari itu mau tetap buka GrabFood tapi lagi ada catering gitu ya, box gitu kan, sehingga harus membutuhkan waktu lebih lama fokusnya. Nah, itu juga silahkan diaktifkan fitur sibuknya. Terus optimalkan karyawan. Kita punya fasilitas karyawan, Bapak Ibu bisa tambahin karyawannya dia sebagai manajer toko atau sebagai kasir. Nanti fitur-fitur transaksinya akan berbeda. Mungkin kalau kasir tuh hanya proses pemesanannya aja yang dia bisa fulfill, dia bisa ketik terima, siap, dan lain-lain. Tapi kalau ke manajer toko mungkin dia bisa akses ke laporan keuangan, analisa, dan lain sebagainya. Jadi kami mengizinkan banget kalau Bapak Ibu mau punya beberapa akun downline di bawahnya lagi ya. Tapi tolong di-set mana yang kasir, mana yang manajer toko. Karena saya juga takutnya nanti kalau misalkan sembarangan atau misalnya Bapak Ibu punya karyawan, terus karyawannya itu tiba-tiba pergi gitu kan, terus dia akun sebagai manajer toko, nanti dia bisa lihat laporan-laporan yang sebelum-sebelumnya kayak gitu. Jadi data privasinya juga kita bisa jaga kok antara si owner sama si kasirnya juga.
Lalu berikutnya bergabung dan buat promo dari Grab ya. Ini ada langkah-langkahnya secara kecil aja sih ya. Gampang banget, jadi tinggal klik pemasaran. Lalu Bapak Ibu bisa akses untuk pemasarannya semua yang tadi udah saya jelaskan di materi-materi yang sebelumnya ya. Jadi benar-benar bisa Bapak Ibu langsung setting, itu semua hanya di menu pemasaran aja. Lalu habis itu bagikan informasi toko. Nah, ini biar lebih dikenalin lagi, Bapak Ibu jangan lupa untuk bagikan informasi tokonya di Instagram, di WhatsApp, atau di email. Ini caranya gampang banget. Tinggal klik akun, lalu habis itu klik bagikan link toko Grab Anda. Di situ nanti Bapak Ibu bisa pilih mau WhatsApp, mau Instagram, atau mau email. Jadi jangan lupa kalau udah gabung sama Grab, ya dikasih tahu dong ke orang-orang kalau kita udah masuk dalam Grab gitu. Kalau enggak nanti orang nggak tahu, jadi akhirnya nggak jadi dan ya nggak bertambah juga ordernya gitu. Walaupun Grab juga membantu secara boost performance marketingnya, tapi kalau Bapak Ibu nggak share, mungkin Bapak Ibu udah punya target pasar sendiri atau langganan yang udah biasanya beli, itu harus dikasih tahu juga dan di-share link-link tokonya Bapak Ibu sekalian. Terakhir dari saya, mungkin sebelum masuk ke Q&A ya, kurang lebih udah 60 menit juga saya ngomong. Kita punya beberapa platform edukasi yang Bapak Ibu kita bisa engage. Oh ya, kita punya Grab Academy, kita punya sosial media, mungkin silakan di follow habis ini Instagramnya @grabmerchantid, atau bisa masuk ke Facebook Grab Merchant ID, itu bisa langsung di like aja untuk sosial medianya. Nanti di Grab Merchant ID Bapak Ibu bisa dapetin banyak banget edukasi tentang bisnis, tentang fitur, atau dengerin cerita-cerita dari merchant sukses lainnya. Terus habis itu untuk komunitas juga nanti kalau udah join sama Grab, itu juga Bapak Ibu bisa langsung join sama komunitas Perwira, di mana di Perwira itu juga banyak kumpul sama merchant-merchant di city-city tertentu sehingga bisa lebih diskusi sesama merchantnya. Saya rasa lebih berimpact kalau Bapak Ibu bisa sharing sesama toko, ya nggak sih? Kalau saya kan senang ya kalau ceritanya sama yang punya bisnis gitu kan. Sesama punya bisnis, keluhan kamu apa sih di Grab? Nanti, oh ada solusi nih dari Aceh. Merchant Aceh ngasih solusi, kalau saya dilakuin kayak gini, terus tiba-tiba datang merchant dari Semarang ngasih solusi lagi, enak. Jadi Bapak Ibu serasa punya teman se-Indonesia kalau gabung sama komunitas di perkumpulan wirausaha GrabFood sama GrabMart ya. Jadi sekarang kita udah gabung juga komunitasnya. Oke, nah selanjutnya dari saya itu tadi kalau saya udah share tentang tips-tips jualan di GrabFood dan GrabMart. Sekarang gimana caranya kalau mau jualan di Grab? Itu Bapak Ibu tinggal daftar download aplikasi Grab Merchant atau kunjungi situs berikut ya, grab.com/id/merchant/food. Jadi, tapi yang paling gampang sih download aplikasinya aja, karena saya rasa untuk masuk ke ekosistem digital memang udah harus pakai smartphone juga. Jadi silakan download di Google Play Store atau di iOS Store aplikasi Grab Merchant. Lalu nanti tinggal sign up di sana, masukkan data dirinya aja. Terus aktifkan mitra GrabFood atau misalkan ini GrabMart. Terus aktivasi pembayaran OVO QR. Jadi karena kita udah dalam satu ekosistem, nanti Bapak Ibu juga bisa langsung dapat kris dari OVO ya. Krisnya itu kan juga udah dari Bank Indonesia ya. Jadi bisa dipakai juga buat pembayaran kalau misalkan nanti yang offline. Terus habis itu tinggal monitor aja proses pendaftarannya selama kurang lebih 1 sampai 2 hari kerja gitu. Atau kalau misalnya pakai website, ini tampilannya. Terus nanti tinggal login aja. Syaratnya apa? Cara mendaftar itu cuman foto KTP, foto selfie dengan KTP, dan foto buku bank. Ini karena kita udah dalam satu ekosistem sama GrabFood. Jadi Bapak Ibu memang harus ada foto selfie KTP dan foto buku banknya juga karena udah terintegrasi sama OVO. Karena nanti kan pembayarannya semua lewat OVO ya. Gitu. Terus kalau Bapak Ibu udah punya perusahaan, ternyata restorannya atau tokonya udah sebagai PT atau CV, nanti juga harus ada lampiran NPWP-nya juga. Kalau untuk yang perorangan itu juga bisa dilampirkan NPWP dan lapor pajaknya juga nanti setelah mendaftar gitu ya. Tapi untuk dokumen wajib pertamanya itu hanya KTP dan selfie KTP. Nah, ini kurang lebih cara pendaftarannya. Ini saya share ini juga nggak ya? Share video. Gimana ya caranya ya? Cek tadi kayak saya belum. Oh, ini dia. Sebentar. Takutnya nanti videonya nggak masuk. Suaranya.
Share sound. Oke, saya coba main videonya dikit ya. Kalau suaranya nggak masuk boleh di chat ya. Terima kasih. Anda telah mempertimbangkan untuk bergabung menjadi Grab Merchant. Di video ini, Anda bisa melihat cara aktivasi GrabFood Partner. Buka halaman https://www.grab.com/id/merchant/food/ dan isi formulir, kemudian tekan daftar. Setelah itu, Anda akan menerima email dari Grab. Ikuti tahap selanjutnya untuk verifikasi email Anda. Jika verifikasi email pertama sudah dilakukan, maka Anda dapat menerima email lain beserta tautan formulir berupa kode verifikasi. Isi di kotak kode verifikasi menggunakan kode yang dikirimkan ke email Anda. Langkah selanjutnya adalah mengirimkan kelengkapan dokumen. Isilah data sebagai pemilik toko beserta informasi rekening bank. Data ini digunakan untuk keperluan transfer penghasilan toko Anda. Berikutnya, lengkapi data informasi kontak penanggung jawab toko dan bagian keuangan. Kami akan gunakan informasi ini untuk menghubungi Anda. Untuk informasi toko, pertama, masukkan jumlah toko yang Anda miliki. Lalu isi data informasi toko Anda, alamat, dan jenis masakan. Isilah detail deskripsi restoran. Informasi ini nantinya akan dilihat oleh pelanggan. Anda bisa membuat semenarik mungkin. Lalu, verifikasi profil Anda. Pertama, unggah foto KTP Anda, lalu foto Anda sendiri memegang KTP. Dan terakhir, unggah foto kartu NPWP Anda. Kemudian, unggah foto-foto berikut. 1. Foto tampak depan restoran. 2. Foto tampak dalam restoran. 3. Logo atau nama restoran yang terlihat jelas. 4. Foto buku rekening bank. Gunakan foto-foto terbaik toko Anda sesuai contoh berikut ini. Foto tampak depan restoran dengan logo atau nama jelas resto. Dan untuk foto tampak dalam toko, pastikan memperlihatkan bagian kasir, meja makan, atau juga bagian dapur. Setelah seluruh tahap selesai, agen telesales kami akan memeriksa seluruh kelengkapan dokumen yang telah dikirim dan akan menghubungi Anda dalam 2 hari kerja jika informasi yang diberikan kurang lengkap atau terdapat kesalahan. Apabila dokumen disetujui, Anda akan menerima kontrak dari Grab yang dikirim ke email yang terdaftar. Tanda tangani kontrak Anda untuk lanjut ke tahap proses aktivasi. Setelah kontrak ditandatangani, semua dokumen Anda akan dikirim ke OVO untuk persetujuan. Kemudian, Anda akan dihubungi oleh OVO dalam 2 hari. Pastikan nomor ponsel Anda aktif dan dapat dihubungi. Proses ini akan memakan waktu dari 5 hingga 8 hari kerja. Selamat, pendaftaran berhasil. Jika Anda mengunduh aplikasi Grab Merchant di App Store, Anda dapat melihat layar halaman utama aplikasi ini. Nah, sekarang Anda sudah bisa menerima pesanan GrabFood atau pembayaran melalui OVO. Selamat bergabung di GrabFood. Oke, suara tadi nggak jelas ya, tapi beberapa bilang jelas. Jadi bingung saya. Oke, nggak apa-apa. Yang penting itu tadi gambaran cara daftarnya aja. Intinya caranya semudah itu dan hanya Bapak Ibu perlukan hanyalah login dan download aplikasi Grab Merchant di dalam aplikasinya. Nah, kalau yang mau nonton videonya, kebetulan videonya kita lagi mau memperbaharui juga terkait kita sekarang ada beberapa peraturan terbaru juga dari Grab OVO. Ntar kita akan share di sosial media Grab Merchant ID dan juga di YouTube-nya Grab Indonesia. Jadi silakan di-follow aja Instagram Grab Merchant ID. Nanti videonya kita akan upload ke sana di bulan ini, ya. Jadi Bapak Ibu silahkan follow Grab Merchant ID buat yang belum follow, karena kan itu open for public ya. Kalau misalkan Bapak Ibu sekarang belum punya toko, terus nanti baru nanti mau punya toko, terus bingung atau nanti lupa gimana cara daftarnya, kalau udah follow Grab Merchant ID nanti bisa dicari lagi videonya di sana. Oke, mohon maaf ya kalau misalkan tadi ada beberapa yang suaranya nggak jelas, mungkin connection dan lain sebagainya. Thank you. Bentar, saya tutup dulu chatnya. Oke, selanjutnya, oke.
Itu aja. Ya, kurang lebih itu aja Bapak Ibu yang bisa saya sampaikan untuk kesempatan siang hari ini. Kurang lebih udah berapa tuh? Ada 75 menit kali ya tadi saya sampaikan materi. Mudah-mudahan nggak cuman saya ada di sini, saya nggak cuman memperkenalkan ekosistem GrabFood dan GrabMart, tapi mudah-mudahan tadi bisa ngasih sharing insight bisnis juga buat Bapak Ibu secara umum mungkin ya. Saya nggak bisa jelasin secara in detail. Mungkin banyak itu topiknya dan harus dipersiapkan juga. Tapi pastinya kalau nanti Bapak Ibu udah join, kita akan kasih banyak banget pelatihan juga berikut-berikutnya yang bisa membuat Bapak Ibu bisa lebih terbiasa lagi dengan si ekosistem digital punya cara main gitu ya kurang lebih. Itu aja mungkin dari saya. Mungkin saya sekarang balikin dulu ke Pak Ricky atau Pak Joni. Oke, makasih Mas David. Bang Yes. David, orang Medan ya. Iya, orang Medan. Kelihatan ya. Gimana tinggalnya di Medan? Oh, kalau saya kalau orang tua asli dari Siantar sih sebenarnya, bukan Medan. Waduh, berarti ada roti ganda di sana. Iya benar Pak, makanya saya paling suka makan serikaya gitu. Sama Rokok Union di sana. Tahu banget ya Pak Joni ya. Ya, saya pernah di Medan. Oh, oke, mantap. Antar dekat dengan Danau Toba, ada 1 jam. Iya, 1 jam ke Parapat. Oke, Pak Riki. Apa Riki kita ya? Dengar ini. Jam-jam siang kita lapar ini. Betul nih, jam kritis. Nah, demikian juga nih nanti akan kita buka sesi tanya jawab buat Bapak Ibu sekalian mengenai peluang. Tapi menarik juga informasi ini sangat berguna tentang ekosistem GrabFood ini, cukup ada ads-nya. Jadi kita bisa punya toko jualan pisang goreng nih misalnya ya di GrabFood, kita bisa iklankan toko produk kita itu di orang-orang di sekitarnya gitu. Luar biasa. Betul. Mantap itu Pak. Jadi teman-teman sekalian nih, Bapak Ibu sekalian ini melalui BUMDes kita bisnisnya semakin bervariasi ya Pak John ya. Betul. Jadi kita sebenarnya menghadirkan informasi apapun tentang bisnis, termasuk channel penjualan ya. Kalau toko tanpa ada channel seperti digital seperti ini, platform digital, tentunya sangat susah untuk bisa berkembang ya. Hanya mengandalkan fisik saja di depan jalan atau di depan gang begitu. Betul. Nah, jadi di kesempatan siang hari ini nih dari PT Pos Indonesia bekerja sama dengan Interindo Arta Kreasi IAK, kita juga membuka peluang kesempatan buat teman-teman BUMDes UMKM untuk bergabung membuka agen pos. Gitu. Nah, silakan Pak Riki, nyampein. Ya, mohon izin Pak Joni. Jadi di siang hari ini nih kita mau coba memberikan insight bisnis lain yang nanti bisa dikembangkan oleh Bapak Ibu sekalian dengan membuka keagenan kantor pos. Perkenalkan, saya Ricky dari PT Interindo Arta Kreasi. Jadi kami adalah mitra B2B PT Pos Indonesia. Ini membuka peluang kesempatan yang seluas-luasnya buat Bapak Ibu sekalian untuk bergabung menjadi agen pos. Nah, kami sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi. Kita awalnya adalah pemain bisnis pulsa untuk melayani pembayaran tagihan, top up pulsa, beli token listrik, dan lain sebagainya. Ini agen kami di Indonesia yang bermain server pulsa gitu ya, sudah lebih dari 400.000 agen dengan teknologi dan layanan pembayaran top up ini lebih dari 1.000 layanan. Nah, tadi kalau Pak Samsul menampilkan data mengenai grafik ekosistem pesan makanan online dimonopoli oleh 3 besar nih, Grab, GoFood, sama Shopee Food. Nah, sedangkan untuk transaksi pembelian barang dan lain sebagainya, ini berkaca dari pengguna internet di Indonesia, ini yang sangat besar. Nah,
pertumbuhan transaksi e-commerce ini juga semakin meningkat gitu ya. Jadi eranya 2 tahun terakhir ini era pandemi, eranya mager, males gerak, pesan makanan ada Grab, mau belanja sabun dan lain sebagainya, selain Grab Merchant, ada juga Shopee, Tokopedia, Bukalapak gitu ya. Nah, itu transaksi e-commerce sangat-sangat meningkat luar biasa. Kalau tadi data makanan aja Pak Samsul bilang itu sudah 8T. Nah, ini juga untuk pembelanjaan e-commerce ini juga sangat tinggi sekali ini Bapak Ibu. Puluhan T kalau mereka. Nah, terkait dengan pembelanjaan secara online buat teman-teman BUMDes UMKM yang sudah jualan online produk, ada kopi, ada batik, ada kain, tenun, dan lain sebagainya. Ketika sudah jualan secara online, ini butuh yang namanya jasa kurir. Apalagi untuk lintas provinsi, lintas bahkan dengan PT Pos, ini bisa lintas negara. Nah, PT Pos hadir dengan puluhan ribu kantor, dengan lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Dengan agen pos yang sudah bergabung itu hampir 50.000 agen pos. PT Pos Indonesia ini merupakan satu-satunya perusahaan jasa kurir yang menjangkau seluruh wilayah di Nusantara. Mulai dari ujung pulau Sumatera ini sampai ke Papua. Dan setidak-tidaknya PT Pos ini memiliki 1 kantor pos cabang di setiap kecamatan, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu ketika bergabung membuka agen pos, ini sudah seperti kantor pos cabang. Nah, layanannya sudah hampir mirip. Yang pertama, menerima pembayaran tagihan rutin bulanan masyarakat sekitar, yang mau bayar listrik abodemen, yang mau bayar BPJS, yang bayar telepon, bayar PDAM, bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, bisa melayani isi ulang pulsa, beli token listrik, top up e-money, voucher game, dan lain sebagainya. Yang ketiga, nanti Bapak Ibu juga melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Nah, yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket yang seperti tadi saya sampaikan ke seluruh dunia. Nah, dengan bergabung membuka agen pos, produk Bapak Ibu jualannya ini bisa dipasarkan lebih dari 200 negara di seluruh dunia. Karena PT Pos sudah bergabung menjadi anggota dari Asosiasi Kantor Pos Dunia dengan anggota lebih dari 200 negara. Nah, yang kelima bisa melayani penjualan benda-benda pos, ada perangko, materai, dan lain sebagainya. PT Pos juga sudah mengikuti perkembangan teknologi, perkembangan zaman, tersedia layanan kiriman COD. Nah, ini bisa digunakan buat Bapak Ibu yang berjualan melalui media seperti Facebook, Instagram, TikTok, dan lain sebagainya. Ada COD. Ini ketika pembeli belum berani melakukan pembayaran di muka, ini bisa menggunakan layanan kiriman COD dari PT Pos. Nah, yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama melayani cashless, kiriman dari Bukalapak dan Shopee. Kenapa harus bergabung dengan IAK? Di kami, satu saldo untuk semua transaksi. Ada pembayaran, top up, dan juga jasa kurir. Aplikasi kita sediakan di Android dan web. Nah, yang menarik, fee atau imbal jasa kami berikan secara harian nih Bapak Ibu. Orang menerima pembayaran tagihan listrik, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Melayani kiriman surat dan paket, besok terima fee, masuk ke saldo deposit. Nah, ini sedikit gambaran besaran fee yang nanti diterima oleh Bapak Ibu. Kita bagi menjadi 2 kategori dengan omset di bawah 25 juta dan omset di atas 25 juta. Asumsi misalkan sehari itu 40-an paket dengan nominal ongkir sekitar 25 ribuan, maka omsetnya Bapak Ibu sebulan itu 25 juta. Kita ambil
simulasi yang kiriman domestik. Yang nomor 2 di tabel kilat khusus dan yang nomor 5 ekspres. Itu minimum besaran fee yang nanti diterima oleh Bapak Ibu 17,5%. Nah, 25 juta kita kali 17,5%, nanti Bapak Ibu menerima fee 4.375.000. Nah, kalau omsetnya 100 juta sebulan, maka persentasenya menjadi 20%. Bapak Ibu mendapatkan fee atau imbal jasa 20 juta. Kalau tadi di video awal, salah satu agen di Bandung itu omsetnya mencapai 2,5 miliar sebulan, Bapak Ibu. Ini sedikit gambaran bentuk agen-agen yang sudah bergabung membuka kantor pos. Ada yang membuka laundry, lalu toko kelontong, ada yang BUMDes, ada yang garasinya dirubah menjadi kantor pos. Nah, nanti syaratnya yang pertama tempatnya harus memiliki tempat usaha ya. Ini yang representatif, Bapak Ibu. Jadi tempatnya kita harapkan berupa kayak counter, kios gitu ya. Tempat yang representatif lah. Nanti kirimkan foto-foto tempat yang akan diajukan, lalu kirimkan juga Google Maps, Sherlock Google Maps-nya. Nanti kami cek ketentuan jarak ya. Untuk saat ini pendaftarannya tidak dikenakan biaya. Nah, perlengkapan peralatan disediakan oleh calon agen seperti komputer, printer, internet, timbangan dan lain sebagainya. Dokumen yang dibutuhkan untuk pengajuan ini juga mudah. Untuk individu maupun untuk BUMDes dan koperasi, nanti melampirkan KTP penanggung jawab, ada kartu keluarga, NPWP, dan ditambah dengan NIB, dan cover buku tabungan. Nah, ini BUMDes Talk yang sudah kita lakukan selama ini. Jadi kita memberikan pendampingan supaya teman-teman BUMDes UMKM ini bisa mengembangkan produknya dan bahkan bisa go internasional. Oke. Ya, mungkin itu Pak Joni dan teman-teman, mungkin kalau ada yang bertanya kita buka kolom untuk bertanya ya. Silakan bisa dinyalakan mic-nya. Yang pertama nih ada Mas Bejo yang sudah raise hand. Silakan Mas Bejo. Ya, selamat siang. Salam sejahtera buat kita semua yang bisa hadir di sini. Itu yang masih hangat ya, saya mau kembangkan untuk bisnis saya. Siap. Di Grab ya. Itu ke Pak siapa tadi? Pak David ya. Pak David. Nah. Makasih ya Pak ya. Itu misal gini, untuk masuk ke aplikasi itu yang bisa dikembangkan itu kan ada yang namanya ad itu ya. Grab Ad itu ya. Itu free atau kita harus ada jas langganannya. Nah, terus di situ kita kan mau ngembangkan ada sekitar minimal 3 toko, 3 warung ya. Saya mau ngembangkan warung makan untuk gudeg, terus gudangan dan mie ayam itu ya. Nah itu tempatnya berbeda-beda tapi masih dalam kawasan kisaran 1 kilo. Nah itu apakah bisa saya upload dalam satu aplikasi itu untuk lokasi berbeda warungnya itu, apa bagaimana? Terus untuk penetapan harganya, harga kirimnya bagaimana itu? Nah, sementara itu aja dulu. Iya, Pak David, silakan dibantu nih sambil menunggu teman-teman lain yang ingin bertanya, silakan. Oke, makasih Pak pertanyaannya. Jadi kalau untuk ads tadi memang kita semua ada hitungannya Pak, bener banget. Jadi ada hitungannya misalnya per klik itu berapa per orang yang ngeklik. Terus habis itu per orang yang nyari search-nya
terus habis itu dia akhirnya ngeklik itu juga berapa. Tapi itu sebenarnya sama sih Pak, kayak kalau Bapak pernah jual di marketplace atau misalkan pakai Google Ads, itu perhitungannya even kita jauh lebih murah gitu. Detailnya tuh beda-beda karena sebenarnya Bapak Ibu tuh bisa pasang target sendiri. Mau ke seberapa besar, mau berapa lama, terus targetnya mau seperti apa, dan habis itu mau cost per kliknya itu berapa, itu sebenarnya bisa ditentukan oleh masing-masing merchant-nya. Jadi tapi walaupun itu berbayar, tapi sebenarnya itu semua selalu apa ya, kalau saya bilang tuh, ini saya berdasarkan pengalaman kalau saya visit ke merchant-merchant aja ya Pak. Jadi kayak mereka tuh merasakan memang benar-benar yang ngeklik itu, jadi cost yang dikeluarin tuh yang benar-benar habis itu merchant-nya tuh order. Terus habis itu membuat tampilan toko mereka tuh ada di paling atas ya, namanya kita juga apalagi kalau baru join ya, itu sangat terbantu buat mereka tuh bisa ke highlight di paling atas pencarian gitu. Jadi semuanya tuh walaupun ekosistemnya berbayar, tapi Bapak Ibu tuh semua bisa mendapatkan feedback atau hasil tuh yang luar biasa, karena dan nominal berbayar itu juga nggak yang cuman begitu klik ayam goreng, misalnya Bapak pakai keyword ads gitu, terus habis itu klik ayam goreng muncul nih restorannya gitu ya, terus langsung ditagihkan gitu. Enggak, kalau customernya klik baru akan ada cost-nya. Tapi kalau customer yang nggak klik ya cost-nya nggak akan berkurang. Mungkin itu untuk pertanyaan pertama. Tapi nggak perlu khawatir karena biayanya tuh bisa di-set sendiri dan itu start from 500 atau 1.000 perak, saya agak lupa ya detailnya. Terus pertanyaan kedua tadi buat ke saya apa ke tim? Tokonya banyak Mas, tokonya ada berapa titik gitu, ada macam-macam toko. Tokonya banyak. Kalau tokonya banyak sih saran saya memang punya akun yang berbeda-beda aja gitu. Walaupun nanti pas daftar bisa sebenarnya kita tambahin cabang-cabang gitu. Tapi tokonya banyak ini dalam satu kota yang sama kan ya? Maksudnya sama-sama di Semarang misalnya, atau satu di Jawa Tengah, satu Jawa Barat, satu Jawa Timur. Beda-beda gimana Mas? Beda. Kalau misalkan beda-beda provinsi sih saran saya memang pisah pendaftarannya, karena kan dalam satu order itu kan customer cuma 40 kilo 30-an ya. Jadi kalau misalnya beda provinsi pasti dia nggak akan bisa di-tag juga gitu. Tapi kalau misalkan ternyata dalam satu kota yang sama, itu bisa sebenarnya sekali daftar terus punya berbagai cabang jatuhnya ya, kayak brand-brand besar juga, itu juga nanti bisa. Terus nanti bakal ada akses merchant portal. Jadi Grab Merchant Portal itu dalam website. Nanti dalam Grab Merchant Portal itu Bapak Ibu bisa ngelihat lebih detail performance masing-masing cabang, sales masing-masing cabang gitu, buat sebuah merchant yang memang punya cabang dalam satu kota yang sama. Jadi nanti bisa ke detail juga cabang mana yang lebih performance-nya bagus, atau misalnya di cabang A yang jualan paling baik tuh apa, di cabang B menu yang paling banyak apa, sehingga alokasi promonya kan bisa diperhitungkan juga di situ. Nanti reportnya juga in detail dalam websitenya Grab. Kalau Bapak Ibu udah join, itu nanti ada juga di situ hasil. Mudah-mudahan cukup menjawab ya Pak Joni, Pak Riki. Pak, ini maaf, tokonya itu kan saya rencana kembangkan sementara 3. Itu dalam satu kawasan, satu kecamatan, cuma ada di jalan, misal jalan Diponegoro, Jalan Pemuda, Jalan Satria gitu. Jaraknya ya kira-kira masing-masing jarak 1 kilometer. Pengennya satu platform, misal depo makan, ya, depo makan. Satu yang di Jalan Pemuda itu makanan mie, yang 2 makanan lalapan hidangan, yang ketiga lalapan apa tuh namanya, yang tadi kan soto ya, gudeg. Nah itu seperti itu, yang masing-masing ada jarak. Nah itu kalau diklikkan, itu kan kalau di Google, oh yang gudeg ini di jalan ini. Nah, tapi di platformnya itu platform yang saya punya, warung depo makan itu, ya itu penentuan tarifnya bagaimana, tarif ongkos kirimnya itu ada muncul otomatis Pak, bagaimana itu sesuai titik jarak angkut jarak kirimnya itu jarak pesannya. Sip. Kalau beda jenis makanan saya sarankan sih beda aja ya Pak daftarnya, karena biasanya yang kita punya cabang itu yang menunya memang sama sih. Jadi Bapak tinggal sekali ngupload menu terus tinggal ya buat semua cabang itu sama. Itu pertanyaan pertama. Kalau nggak salah pertanyaan kedua terus tentang apa tadi? Tarif. Kalau tarif delivery itu Bapak nggak usah
memikirkan atau masukin dalam harga menu sih, karena tarif delivery itu kan full kita bebaninnya ke customer ya Pak. Di mana itu perhitungannya udah dari jarak si customernya itu pesan ke restoran yang atau cabang yang dia pilih gitu. Jadi itu ada perhitungan dari Grab. Jadi bisa saya bilang Bapak nggak perlu pusingin masalah tarif delivery, tapi standar tarif delivery-nya GrabFood kan di tiap daerah juga beda tuh Pak. Kalau misalnya di Jakarta biasanya minimum delivery-nya tuh 10.000 atau 7-8.000. Kalau di daerah ada juga yang delivery-nya start dari 5.000 kayak gitu. Tapi itu tidak dibebankan ke merchant. Jadi Bapak nggak perlu khawatir atau ngeset, saya tambahin deh harganya karena ada delivery, enggak gitu. Sama sekali enggak. Itu tadi adalah kalau misalkan Bapak mau join dalam promo kasih gratis ongkir, barulah itu, atau promo diskon ongkir, barulah Bapak yang nanggung diskon ongkir yang emang Bapak kasih. Tapi kalau Bapak nggak ngikutin promo diskon ongkir, ya otomatis semua delivery itu di dalam tanggung jawabnya customer dengan perhitungan yang Grab berlakukan dari tokonya ke restorannya itu based on city sih, karena tiap kota tuh per kilometernya kan berbeda gitu Pak. Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Jadi sementara kan masih terpisah. Rencana kan yang tren sekarang kan bikin tersentral itu kan, semakan dapur apa itu, satu dapur, pantry ya. Kan trennya pantry itu isinya ada beberapa toko, beberapa warung itu kan. Nah, kedepannya seperti itu. Tapi sementara kan belum ada space itu ya, masih pisah-pisah. Nah itu bagaimana biar nanti kesannya nggak high cost di customer gitu. Oh, yang toko ini saya pengen beli ini tapi tokonya jaraknya jauh, padahal masih satu platformnya miliknya depo makanan gitu loh, maksudnya seperti itu loh. Bisa nggak? Agak bingung. Boleh diulang lagi Pak? Sorry. Jadi ini saya kan ada outlet namanya yang di Jalan Pemuda itu nasi gudeg ya. Nah, itu dalam satu, kalau pesanan grupnya grup depo makanan gitu ya. Depo makanan yang satu itu saya kelola gudeg itu di Jalan Pemuda. Terus yang soto ada di Jalan Satria. Ya. Terus yang gudangan menu-menu lalapan itu ada di Jalan Sri Kandi misal seperti itu. Nah, itu masih pisah-pisah. Karena belum ada space yang untuk bisa jadi satu pantry itu, akhirnya kan ada timbul tarif tersendiri toh. Iya, tarif betul. gitu loh. Nah, itu tarif delivery-nya menyatu di induknya di depo makanan itu atau per lokasi titiknya itu. Oh, titik kalau Bapak masukin menunya semua dalam depo makanan yang di Jalan Pemuda, ya otomatis tarifnya semua ngikutin Jalan Pemuda, Pak. Makanya tadi saya bilang karena Bapak yang dijual tuh beda di Jalan Pemuda, terus di jalan yang tadi dua lainnya itu, ya saya sih sarankan Bapak untuk yang gudangan dan yang untuk sotonya daftarin lagi aja sebagai mitra GrabFood, biar nanti lokasinya ya yang soto ya di jalan yang sesuai dengan lokasi sotonya, biar customer kalau pesan soto ya tarif ongkirnya ya deket dengan lokasinya dia gitu. Karena kalau Bapak sotonya nganternya dari itu nggak akan bisa juga kalau misalkan Bapak pesannya dari lokasi sotonya ada di jalan, let's say jalannya namanya Jalan Antasari gitu, terus ternyata Bapak titiknya cuma di Pemuda, ya drivernya nanti akan datangnya ke Pemuda. Nah, gimana Bapak ngasih sotonya ke driver yang datang ke Jalan Pemuda? Kan itu juga nggak bisa kalau Bapak nggak ada menu sotonya di Jalan Pemuda itu. Jadi saran saya kalau memang Bapak punya 3 jenis usaha dan 3 jenis usaha itu lokasinya beda-beda, 3 jenis menunya lokasinya beda-beda, berarti Bapak harus daftar 3 akun GrabFood sih. Karena itu restorannya udah hitungannya berbeda, Pak. Harus ada 3 akun ya? Iya, karena kan nanti menunya beda, kecuali tadi kalau Bapak yang punya cabang itu menunya sama gitu, baru Bapak daftar 1 akun cabang A, cabang B, cabang C. Tapi karena ini jenis yang dijual berbeda dan lokasinya berbeda, Bapak harus punya 3 akun. Kalau Bapak cuma taruh di Jalan Pemuda, ya nanti driver datang ke Jalan Pemuda terus Bapak nggak punya sotonya gimana Pak? Gitu sih Pak, karena kan driver nanti kan jemputnya di sesuai titik penjemputan gitu. Maaf lagi untuk publikasi ad-nya itu kan kita sasaran di propaganda di daerah satu kota Semarang itu ya.
itu bisa fokus di situ ya. Kita membidik berapa customer gitu, ada pembeda tarif. Saya step ini menjangkau berapa customer yang diklik, yang nanti transaksi berapa itu ya seperti tadi. Secara ini ada ya? Ada. Jadi Bapak bisa hitung budget hariannya juga. Bapak bisa kontrol budget hariannya maksimum berapa. Terus habis itu nanti detailnya customernya, kalau Bapak tanya apakah mungkin customernya yang berbeda yang akan ngeklik kalau Bapak punya 3 toko, ya mungkin, karena kan tiap customer carinya beda-beda ya Pak. Ada yang nyarinya soto, ada yang nyarinya gudangan, ada yang nyarinya tadi apa ayam dan lain sebagainya. Jadi pasti berbeda. Tapi kalau budget hariannya Bapak bisa setting maksimum budgetnya berapa, biar bisa terkontrol Pak, jadi nggak over budget. Itu ngiklan pemilik toko sendiri atau di pihak Grab-nya di semua platformnya medsos? Misal di Facebook. Enggak, kita iklannya di aplikasinya Grab-nya aja Pak. Jadi kalau Bapak punya aplikasi Grab di sisi customer, Bapak masuk ke menu food, itu kadang suka ada banner-banner di bawah gitu. Atau pas Bapak ketik mau nyari makanan ayam goreng, terus ada beberapa merchant yang muncul di atas, terus ada tulisan promonya. Nah itu biasanya merchant-merchant yang ikutin promo tuh, kayak gitu Pak. Biar tampilannya di awal gitu Pak. Kayak Bapak kalau misalkan jualan di e-commerce, kan kadang suka ada yang toko yang tampilannya di atas gitu kan. Nah itu kan pasti dia juga daftar ads di platformnya itu aja, nggak masuk sampai ke Google atau sosmed. Ada cas lagi ya untuk jadi highlight ya. Untuk jadi highlight-nya ada cas lagi atau udah free, udah ada include itu? Kalau Bapak udah ikut dalam search banner atau ads tadi, udah otomatis sih Pak. Kalau memang itu kalimatnya sesuai dengan yang dicari sama customer, pasti akan langsung jadi yang paling atas juga gitu Pak. Terima kasih. Izin Pak, tanya Pak David. Silakan Pak. Ya, salam kenal Pak David. Saya dari Bengkulu. Di Kabupaten Kaur ini belum ada Pak untuk Grab Food maupun Grab Bike maupun Grab lah gitu. Jadi boleh saran gimana petunjuknya untuk pemasangan layanan baru itu Pak. Terima kasih. Atau bekerja samanya. Di kabupaten apa tadi Pak? Kabupaten Kaur, Bengkulu Selatan. Kabupaten Kaur. Ini untuk caranya berarti saya harus lapor dulu sih Pak ke tim Bengkulunya. Mungkin baru ada di beberapa kota atau kabupaten tertentu kan. Saya catat dulu ya, Kabupaten Kaur. Ya, saya udah Bengkulu Pak. Nah, tim Bengkulu itu dia bilang hanya bersifat online. Nanti mereka datang sudah daftarin. Sudah itu selesai. Hanya bersifat online. Ya, mereka nanti datang, rekrutmen, sudah itu selesai, ditinggal. Nggak ada kantor di sini. Oh iya, memang kalau untuk kantor kan paling kita adanya biasanya di ibu-ibu kota aja kan Pak. Tapi nanti kan pada saat mereka datang ke Bapak daftarin, Bapak langsung ini aja minta kontak personnya buat bisa di-handle. Atau kalau misalkan Bapak nggak dapat kontak personnya, berarti Bapak join aja tuh di komunitas Facebook yang tadi saya bilang tuh, cari aja grup Facebook namanya Perwira. Di situ banyak kok Pak orang-orang, bukan orang-orang ya, UMKM lain yang join, yang mungkin city-nya nggak ada kantor Grab-nya, tapi mereka bisa berkembang juga karena kan diskusi sama merchant, terus kan ada kami juga di sana yang bantu jawab pertanyaan dari tim apa namanya, tim city yang mungkin nggak punya account manager yang handle si restoran itu, karena mungkin lokasinya jauh dengan kantornya Grab, tapi udah ada Grab ekosistem di dalamnya. Mungkin itu bisa cukup membantu kali ya, Pak Rizal? Belum bisa membantu. Belum. Karena saya kan sudah komunikasi, Pak. Karena kan di sini kan memang belum ada, baru di kota Bengkulu. Jadi kita agak kesulitan, kan dia harus izin Pak Bupati, segala macam kan. Ada surat pernyataan yang harus tanda tangan nih, surat permohonan dari daerah. Ya, kalau gitu, ini tadi saya udah catat sih Pak. Nanti saya coba hubungin sama tim Bengkulu. Ini expansion-nya biar lebih luas lagi lah gitu ya di Bengkulu juga gitu kan. Mungkin saya juga nggak ada detailnya sih sebenarnya kabupaten mana aja di tiap-tiap provinsi yang itu. Tapi nanti saya akan notes ke tim Bengkulu ya juga. Pasti kalau dari pemerintah sih pasti selalu support. Nggak cuma Bapak sih kemarin kita juga ada tim kerjasama sama siapa sih saya lupa. Dinas Pendapatan Bali itu datang ke kantor Jakarta. Dia juga ada beberapa event kayak
provinsi yang menurut kita udah besar, Bali aja ternyata ada beberapa kabupaten di Bali juga banyak yang bilang, Mas saya belum masuk GrabFood-nya gimana nih, baru ada yang baiknya doang kayak gitu kan. Jadi kita catat dan kita akan segera datang ke sana buat kembangin Pak. Makasih ya Pak Farizal infonya ya. Iya, semoga bisa ini. Semoga segera deh ya, biar bulan depan udah bisa gacor kan, mudah-mudahan. Agak sabar jualan ini. Iya makanya. Thank you Pak, ya sukses terus. Lanjut Pak Joni atau Pak Riki. Ada lagi mungkin yang ingin bertanya Bapak Ibu sambil Medan menunggu. Dari Lontong Medan gitu kan. Lontong Medan. Kalau Pak Joni udah menjelang jam 12 sudah ngomongnya makanan dulu ini Pak Joni. Iya makanya saya juga lontongan ya. Ini lagi lihat, kita lagi lihat GrabFood dulu nih kayaknya nih. Oh. Oke. Silakan Bapak Ibu. Masih ada 5 menit terakhir ya paling ya. Ya. Atau mungkin di kolom chat kali ya. Kita lihat di kolom chat deh kalau ada yang nanya. Oke, mungkin cukup Pak Joni, Pak David. Yes. Oke, Bang David nih. Bang David, kalau GrabFood itu yang bulat, yang ditempelkan di depan toko itu disediakan atau beli? Masih di mute, Bang David. Oh ya, light bulb itu disediakan sama Grab. Cuman gimana caranya biar dapat? Itu sebenarnya saya nggak tahu persis karena kan kebetulan kan saya memang handle-nya di sini lebih ke community dan education. Nah, kalau itu tuh biasanya tiap city, tiap kota itu mereka ada tim sales yang punya ketentuan sendiri sih, Pak. Jadi saya nggak takutnya pas saya jawab tuh ternyata di kota ini syaratnya beda gitu. Tapi sebenarnya itu salah satu bentuk part of promosi dari Grab dan bantuan buat toko itu. Tapi kalau Bapak lihat kan yang ada light bulb itu, bola-bola lampu itu juga biasanya ke merchant-merchant kecil kan ya, bukan ke yang brand besar lagi. Kalau mereka mah cuma ditempelin stiker aja, udah ada di Grab gitu kan. Tapi itu biasanya syaratnya pertama kita lihat kualitasnya sih. Jadi kualitas memang si restorannya itu. Karena yang namanya kita jualan makanan tetap kita lihat rasanya dan lain sebagainya. Ntar kita udah pasang logo di GrabFood, nggak tahu ya di situ orang ya nggak tertarik buat makan juga karena makanannya mungkin nggak enak dan lain sebagainya. Terus yang kedua kita lihat juga kayak emang dia ada possibility orang tuh buat lalu lalang. Biasanya lokasinya sih kayak memang lokasinya tuh ada di jalan raya, nggak harus yang besar tapi kayak jalan raya itu jalan raya utama lah di kabupaten atau di kotanya atau di desanya kayak gitu. Terus habis itu yang ketiga biasanya kita lihat biasanya traffic ke restoran itu since 2022 kan kita mulai ada offline juga kan, tempat makan udah boleh nih sama pemerintah. Kita lihat juga apakah offline di situ besar atau enggak, sehingga akhirnya kita bisa kasih hadiah. Atau yang keempat terakhir kalau Bapak Ibu suka udah join sama komunitas Facebook Perwira, itu kita sering banget ngadain kompetisi di sana yang hadiahnya tuh atribut-atribut Grab, mulai dari logo toko, habis itu apa tuh apron atau misalkan mesin POS, semualah kita sering banget ngadain kompetisi. Banyak juga kok UMKM yang udah sering dapat karena dia belum pernah dapat kesempatan dapat yang resmi dari tim sales kotanya, terus mereka ikut kompetisi, akhirnya mereka bisa dapat. Jadi banyak sih Pak, 3 itu poin kualitas secara umum. Yang satu tadi kalau mau ikut kompetisi aja, join di Facebook komunitas. Oke, sip. Tapi teman-teman pada nanya materi katanya. Akan di-share atau lihat aja di saya belum siapin buat di-share sih. Mungkin sementara di YouTube-nya aja kali ya, tadi nanti kalau mau diulang lagi ya. Jadi soalnya saya belum di-brief buat siapin PDF atau apa. Jadi nanti mungkin kalau misalkan emang ternyata di sini ada feedback itunya, mungkin nanti bisa kita komunikasi Pak dari tim Grab yang kemarin sama PT Pos, nanti saya bisa sharing via link gitu, jadi bisa di-share ulang ke yang daftar hadir. Boleh. Nanti saya sampaikan nanti. Siap. Itu aja Pak Joni, Pak Riki. Thank you. Ya, makasih Pak David. Gitu. Ya, silakan ditutup Pak Jon. Oke, rekan ini masuk ke sisi akhir. Kita sudah menyelesaikan materi kita ini pada hari ini dengan ekosistem GrabFood. Tentunya ini informasi yang sangat penting sekali bagi yang berkeinginan untuk melakukan wirausaha, menambah channel usahanya, atau bisa saja untuk suatu saat akan pensiun dan akan melakukan persiapan pensiun, melakukan usahanya, membuat usaha-usaha kuliner dan sebagainya.
GrabFood dan layanan antar lainnya itu menjadi pilihan untuk bisa men-scale up-kan usahanya bisa jauh lebih baik lagi. Juga jangan lupa para UMKM, bumdes koperasi atau para pelaku usaha bisa membuka layanan agen pos di tempat usahanya seperti yang disampaikan oleh Pak Riki tadi, bisa membuka usaha agen pos dengan mendapatkan jasa juga dari membuka layanan agen pos di tempat usahanya. Itu sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak ke Bang David dari teman-teman GrabFood dan juga teman-teman dari TV Desa. Saya hormati juga Pak Samso Widodo yang sudah support kita acara ini beserta tim, dan Dinas PMD juga ada yang hadir di sini, teman-teman kampus, para mahasiswa yang dari Sabang Merauke juga ada hadir di sini, serta dimanapun berada, bahkan mungkin ada yang dari luar negeri, dari YouTube-nya TV Desa, atau YouTube-nya PT IAK, atau YouTube-nya Bumdestok, pas dari luar negeri akan menonton juga kegiatan acara ini. Sekali lagi, mari kita bangun Indonesia menjadi jauh lebih baik lagi dengan meningkatkan UMKM naik kelas. Karena itu, Pak Riki, saya kembalikan ke Pak Riki. Ya, terima kasih Pak John. Pak David mau foto bareng atau nanti dari rekaman YouTube-nya aja Pak David? Saya banyak yang nggak nyala kameranya. Ada foto bareng, saya ikut aja. Biasanya gimana? Oke. Ya, kita mau foto bareng. Mungkin bisa dinyalakan Bapak Ibu kameranya. Silakan dinyalakan, jadi nggak banyakkan yang hitam soalnya. Oke, di sini ada berapa slide? Berarti ada 3 slide ya? Mungkin kalau yang nyala 1 slide doang ya 1 slide aja nggak apa-apa, Pak. Oke, ini ya slide 2, slide 3-nya banyak yang blank soalnya. Oke, silakan dinyalakan kameranya, kita foto bersama. Oke, 1. Sambil nunggu 1, 2, 3. Oke. Yang slide kedua hitam semua. Oke, mungkin itu cukup. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah berkenan hadir mengikuti Bumdestalk ke-40 pada siang hari ini. Pastikan untuk mengikuti Bumdestalk berikutnya yang kita pastikan dengan narasumber-narasumber yang kompeten, gitu, yang nggak kalah di bidangnya masing-masing. Kita adakan Bumdestalk setiap hari Kamis jam 10. Oke, Pak. Temanya Pak yang Bumdestalk ke-41, temanya tentang riset produk dan market. Market tertarget untuk optimalkan bisnis. Jadi produk market itu cocok gitu ya. Itu bagaimana Kamis depan nanti akan kita bahas itu. Bisnis digital marketing Bogor. Mantap Pak John. Jadi pastikan Bapak Ibu sekalian ini dikunci jadwalnya hari Kamis jam 10, jangan kemana-mana. Pastikan untuk stay update dengan Bumdestalk kita. Jadi Pak Joni sudah memberikan bocoran tuh. Minggu besok itu acaranya mengenai riset. Bagaimana kita mengerti produk yang mau kita jual itu seperti apa. Gitu, kita paham marketnya seperti apa dan lain sebagainya. Gitu ya. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah hadir. Sampai jumpa minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses. Salam sejahtera buat kita semua. Selamat siang. Terima kasih Bang David. Siang semua, makasih ya. Sampai ketemu lagi. Izin live Bapak sekalian. Live. Ya, kita sudahi. Terima kasih.